Anda telah menyiapkan susunan pengumpulan roh yang begitu besar. Anda telah memadatkan energi spiritual bermil-mil jauhnya. Anda telah menghasilkan kabut spiritual di sini. Apakah menurut Anda itu akan menarik perhatian? Dan orang terbesar yang bertanggung jawab atas Pulau Penglai sekarang adalah saudara laki-laki Duda, Du Ziteng. Jika dia tahu bahwa kaulah yang membunuh saudaranya, apakah dia akan membalas dendam? Serangkaian pertanyaan retoris Humazi membuat Sentian menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan serius. Rusak. Sentian memikirkan Zhao Chuang saat ini. Humazi telah menjaganya, tetapi Zhao Chuang tidak memiliki siapapun yang menjaganya, jadi bukankah dia juga dalam bahaya? Sentian buru-buru bergegas ke kamar sebelah dan menemukan bahwa Zhao Chuang sedang berlatih dengan mata tertutup, dan ada cahaya redup di dadanya. Melihat Zhao Chuang baik-baik saja, Sentian menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi pada Zhao Chuang karena kecerobohannya, Sentian akan merasa bersalah. Anak ini memiliki bakat yang luar biasa. Dalam lingkungan ini, menerobos ke Wu Hou sudah dekat. Sentian melihat cahaya redup di dada Zhao Chuang dan berkata sambil tersenyum tipis. Jangan khawatir, di sini, dia tidak akan pernah bisa mencapai alam Wu Hou seumur hidupnya. Kata Humazi di samping. Sentian tercengang, mengapa ini? Tidakkah kamu menyadari bahwa Pulau Penglai sangat aneh? Humazi bertanya secara retoris. Sentian menggelengkan kepalanya, apa yang aneh? Energi spiritual di sini sangat kaya, tetapi tidak ada master sejati. Hanya Duda yang telah mengembangkan Yuan Ying, yang merupakan Wu Hou di dunia seni bela diri. Yang lain paling banyak berada di alam inti emas. Sekarang adik Duda, Du Ziteng, juga itu hanyalah puncak dari alam inti emas. Tidak peduli seberapa keras orang di sini berlatih, sulit untuk menerobos ke jiwa yang baru lahir. Saya telah berada di sini selama beberapa bulan, tetapi kekuatan saya belum meningkat sama sekali. Humazi menjelaskan. Mengapa ini? Mata Sentian melebar, tetapi dia merasa bahwa kekuatan orang-orang di Pulau Penglai secara umum rendah. Dalam lingkungan ini, kekuatan tidak dapat ditingkatkan, yang agak bertentangan dengan akal sehat. Humazi menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu kenapa, tapi saya curiga pulau ini telah dikutuk. Pada dasarnya semua penggarap abadi sekarang hidup dalam pengasingan atau bersembunyi di kota-kota yang ramai. Tempat seperti ini di mana penggarap abadi berskala besar tinggal hampir tidak ada. Tetapi tempat ini merupakan pengecualian, dan energi spiritualnya sangat melimpah, jadi saya curiga tempat ini terkutuk, sehingga orang-orang di sini tidak dapat meningkatkan kekuatannya, atau peningkatannya sangat lambat. Dengan harga sebesar itu, para pembudidaya abadi ini tidak perlu mengasingkan diri dan dapat menjalani kehidupan normal dan berkomunikasi. Wajah Sentian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak dapat membayangkan kutukan macam apa yang dapat mempengaruhi puluhan ribu orang di seluruh pulau. Ini terlalu keterlaluan. Itu tidak benar, kenapa aku tidak memiliki pengaruh sama sekali? Hanya dalam 10 hari, aku telah meningkat ke level kecil. Sentian tiba-tiba teringat bahwa ketika dia sedang berlatih, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Selain itu, kecepatan kultivasinya sangat cepat, begitu cepat bahkan Sentian pun terkejut. Aku tidak tahu tentang ini, mungkin itu ada hubungannya dengan fisikmu. Humazi mengetahui identitas putra Sentianlong. Pulau Penglai ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pasti ada rahasia di dalamnya. Sentian sedikit mengernyit. Humazi memutar matanya, jangan bilang, jika tidak ada rahasia, apakah aku akan muncul di sini? Hanya saja aku sudah mencari selama beberapa bulan, tapi aku belum menemukan reruntuhan atau makam kuno. Jangan khawatir, kita berdua akan mencarinya bersama. Sentian memutuskan untuk mengikuti Humazi untuk menemukan rahasia Pulau Penglai. Entah itu kutukan atau formasi sihir, jika kutukan atau formasi dapat mempengaruhi puluhan ribu orang di pulau sebesar itu, maka pihak lain pasti ahlinya. Pulau Penglai, di dalam istana tertinggi. Du Ziteng duduk di atas tahta. Sejak Duda meninggal, Du Ziteng telah mengambil alih tahta. Meskipun ini hanya puncak dari alam inti emas, ini juga merupakan alam tertinggi di Pulau Penglai. Dalam dunia seni bela diri, puncak Jindan hanyalah puncak dari Wuzong Agung, bahkan bukan Marquis of Wu. Namun, meskipun budidaya keabadian dan budidaya seni bela diri adalah jenis yang sama, seorang kultivator dengan inti emas puncak masih bisa bertarung melawan Wu Hou yang baru dipromosikan di dunia seni bela diri. Senior Agung,
Bisakah Anda mengetahui penglihatannya? Mengapa kabut spiritual tiba-tiba muncul? Du Ziteng bertanya pada orang yang lebih tua di sampingnya. Pangeran Du, 2 orang yang saya kirim untuk menyelidiki belum kembali. Tidak ada kabar sama sekali. Mereka mungkin terbunuh, kata sesepuh agung dengan lembut. Apa? Du Ziteng berteriak, apakah ada yang berani menyentuh penjaga istana? Ini berarti kematian. Pangeran Du, saya curiga orang yang melakukan ini bukanlah warga Pulau Penglai. Kemungkinan besar dia berasal dari luar. Tetua Agung menjelaskan, kami di Pulau Penglai jarang mengalami konflik dengan dunia luar. Kecuali beberapa turis, tidak pernah ada kejadian yang begitu menyakitkan selama bertahun-tahun. Segera pergi dan selidiki sendiri. Du Ziteng berkata dengan muram. Seperti yang diperintahkan. Tetua Agung itu mengangguk, lalu menerima perintah itu dan pergi. Segera, Tetua Agung datang ke halaman tempat Sentian dan yang lainnya menyewa. Melihat mayat kedua penjaga itu, Tetua Agung itu langsung mengerutkan kening. Kamu sangat berani, kamu benar-benar berani membunuh penjaga istana. Wajah Tetua Agung itu penuh amarah, dan dia memimpin orang-orang dan bergegas menuju halaman. Saat ini, Sentian sudah pergi bersama Humazi, tetapi ketika dia pergi, Sentian membentuk formasi pertahanan. Pastikan tidak ada seorang pun yang mengganggu Zhao Chuang saat dia berlatih. Ketika Tetua Agung memimpin orang-orang untuk bergegas menuju halaman, cahaya putih tiba-tiba menyala, diikuti oleh ledukan kekuatan yang menakutkan, yang secara langsung menghempaskan Tetua Agung dan para penjaga. Kamu benar-benar menyiapkan formasi. Tetua Agung terkejut. Dia juga seorang master di alam inti emas. Dia tidak menyangka formasi lawan akan langsung menjatuhkannya. Orang yang mengatur formasi pasti sangat kuat. Tetua Agung itu perlahan menghunus pedangnya, cahaya putih melintas di dadanya, dan kemudian dia menebas ke depan dengan pedangnya. Dia ingin menghancurkan formasi ini dengan paksa. Berdengung. Kekuatan pantulan yang sangat besar menyebabkan pedang di tangan Tetua Agung itu terbang, dan Tetua Agung itu jatuh langsung ke tanah. Sangat kuat. Mata Tetua Agung itu melebar karena tidak percaya di wajahnya. Pada saat yang sama, Sentian, yang sedang makan malam di sebuah hotel, tiba-tiba mengubah ekspresinya, rusak. Ada apa? Humazi bertanya. Seseorang secara paksa menghancurkan formasi. Setelah Sentian selesai berbicara, sosoknya menghilang dalam sekejap dan meninggalkan hotel. Hei, tunggu aku. Melihat ini, Humazi buru-buru berteriak kepada Sentian, tapi Sentian sudah lama menghilang. Pelayan, berkemas. Humazi melihat hidangan di atas meja dan melihat bahwa belum ada satupun yang dimakan. Sayang sekali jika dibuang. Segera, Humazi membawa makanan dan mengejar Sentian. Ketika Sentian kembali ke halaman, dia menemukan sekelompok orang telah mengepung halaman. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, memegang pedang dan terlihat sangat jelek. Siapa kamu? Kenapa kamu mengelilingi tempat ini? Setelah melihat ini, Sentian melangkah maju dan bertanya kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu memandang ke arah Sentian, dan kemudian berkata dengan marah, saya adalah ketua tetua istana Pulau Penglai. Mayat 2 penjaga kami ditemukan di sini. Saya curiga Andalah yang membunuh mereka. Sekarang kembali dan selidiki. Senior Agung. Sentian meliriknya dan menemukan bahwa Senior Agung hanya berada di inti emas tingkat ketiga, sementara penjaga lainnya bahkan memiliki kekuatan yang lebih rendah mencapai Wuzong Agung. Saya tidak membunuh satupun pengawal Anda. Jika Anda tidak dapat memberikan bukti, silakan segera pergi. Anda tidak diterima di sini. Kata Sentian dengan wajah muram. Tetua itu tercengang. Dia tidak menyangka Sentian berani berbicara dengannya seperti ini. Kamu masih muda dan nada bicaramu tidak terlalu muda. Sepertinya kamu tidak ingin tinggal di Pulau Penglai lagi. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan seketika 2 penjaga bergegas ke depan. Kedua penjaga itu berteriak, lalu menebas Sentian dengan pisau baja di tangan mereka. Melihat kedua penjaga yang bergegas mendekat, Sentian ingin tertawa. Dengan kekuatan seperti itu, Sentian tidak dapat melukai dirinya sendiri bahkan jika dia berdiri diam tanpa mengaktifkan badan emas yang tidak dapat dihancurkan. Badan fisik Sentian saat ini cukup kuat untuk menahan serangan Dao Zong. Dang-dang. Dengan 2 suara tajam, pisau baja itu jatuh ke badan Sentian, dan pecah menjadi 2 bagian. Kedua penjaga itu tertegun sejenak,
dan bahkan tetua agung itu sedikit mengernyit. Kalian tidak bisa menyakitiku sama sekali. Sentian memasang ekspresi tenang di wajahnya, lalu dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan semburan energi langsung menghempaskan kedua penjaga itu. Saat ini, Sentian seperti dewa di langit menghadapi sekelompok manusia. Serangan pengurangan dimensi yang tepat. Benar saja, ada dua kuas. Kata sesepuh dengan wajah dingin, ikut aku. Tetua agung itu berteriak dengan marah, dan selusin penjaga langsung bergegas menuju Sentian. Aura di badan Sentian menyebar seketika, dan tekanan mengerikan membuat para penjaga berlutut di tanah, tidak mampu berdiri. Tetua agung tercengang dan memandang Sentian dengan tidak percaya. Kami adalah anggota istana. Jika kamu berani menyakiti kami, Pangeran Du tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua agung gemetar dan mengancam Sentian. Sentian tersenyum dingin, saat Raja Du datang, aku akan membunuhnya dengan satu tangan. Apa menurutmu aku akan takut padanya? Setelah Sentian selesai berbicara, seluruh aura di badannya meleduk. Merasakan aura menakutkan di badan Sentian, tetua agung itu berlutut sambil melontarkan. Kamu berada di alam jiwa baru lahir, kamu sebenarnya berada di alam jiwa baru lahir. Tetua agung memandang Sentian seperti monster. Sentian juga sangat terkejut saat melihat ekspresi tetua agung itu. Secara logika, alam Yuanying adalah alam yang sangat kecil di alam budidaya abadi, dan bahkan tidak dapat mencapai tingkat keabadian setengah langkah. Tapi melihat ekspresi wajah sesepuh itu, terlihat jelas bahwa master dari alam jiwa yang baru lahir jarang terlihat di sini. Benarkah yang dikatakan Humazi di sini, bahwa Duda adalah satu-satunya yang berada di alam jiwa yang baru lahir, dan lainnya tidak dapat mencapainya dalam hidup mereka? Memikirkan hal ini, Sentian berencana untuk bertanya kepada yang lebih tua, lagi pula, dia sudah lama tinggal di sini dan menjadi anggota istana. Sentian menghilangkan tekanan dari badannya, dan tetua agung serta para penjaga menghela nafas panjang. Dapatkan anak buahmu kembali, dan aku akan menanyakan sesuatu padamu. Sentian berkata kepada sesepuh agung. Tetua agung tidak berani ragu sama sekali dan buru-buru melambaikan tangannya, kalian semua mundur. Segera, semua penjaga pergi, hanya menyisakan Sentian yang mengikuti tetua itu. Aku akan menanyakan sesuatu padamu, dan kamu harus menjawabku dengan jujur. Sentian berkata dengan dingin. Tuan, jangan khawatir, saya berjanji untuk memberitahu Anda semua yang saya tahu. Tetua agung takut dengan level Sentian dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Izinkan saya bertanya, apakah tidak ada kultivator abadi di alam jiwa baru lahir di Pulau Penglai? Sentian bertanya. Tetua agung menelan ludahnya dan berkata, iya, tetapi di seluruh Pulau Penglai, hanya mantan Raja Duda kita yang merupakan penguasa alam jiwa baru lahir. Namun, beberapa bulan yang lalu, Duda diundang pergi dan belum kembali. Belum kembali. Saya mendengar bahwa dia diundang oleh seseorang bernama Sentian dibunuh. Raja Du saat ini digantikan oleh adik laki-laki Duda, Du Ziteng. Du Ziteng ini hanyalah puncak dari inti emas. Mendengar sesepuh agung menyebut dirinya, diam-diam Sentian tertawa di dalam hatinya. Untungnya, tidak ada orang di Pulau Penglai yang mengenalnya. Mengapa ada begitu banyak energi spiritual di sini, dan mengapa kamu berkultivasi begitu lambat? Dan sepertinya kamu tidak dapat menerobos ke jiwa yang baru lahir. Sentian terus bertanya, dia tidak percaya bahwa seluruh Pulau Penglai akan terpengaruh oleh formasi atau kutukan. Karena area dan orang-orangnya begitu luas, sangat sulit membayangkan level apa yang telah dicapai oleh orang-orang yang mengeluarkan formasi atau kutukan. Tetua itu tampak malu dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Hanya orang-orang dari keluarga kerajaan yang boleh tahu bahwa Pulau Penglai telah dikuasai oleh keluarga Du selama ratusan tahun. Raja Du harus tahu bagaimana menanggapinya. Benda, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Sentian mengerutkan kening dan menatap sesepuh agung itu. Sebagai tetua yang hebat, Sentian memutuskan bahwa mustahil baginya untuk tidak mengetahuinya. Apa yang dia katakan itu benar. Sayangnya hanya keluarga Du yang mengetahui rahasianya. Kali ini, Humazi menyusul makanannya. Ketika tetua agung melihat orang lain datang, dia merasakan aura di badan Humazi. Dia sebenarnya berada di alam inti emas. Dia berada di alam yang sama dengan Du Ziteng, dan ekspresinya berubah lagi. Hanya ada segelintir alam ramuan emas di seluruh Pulau Penglai.
Melihat Humazi mengatakan ini, Sentian mempercayai apa yang dikatakan tetua agung itu, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kamu boleh pergi, dan jangan main-main denganku lagi." Aku tidak berani lagi. Tetua agung itu berbalik dan lari dengan buru-buru. Ketika Humazi melihat Sentian melepaskan orang yang lebih tua, dia bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu melepaskannya? Mereka pasti akan kembali untuk menimbulkan masalah lagi. Jangan takut meskipun kamu datang. Du Ziteng itu hanya berada di puncak inti emas, jadi dia bukan tandinganku." Sentian tersenyum tipis, tapi segera senyuman itu menghilang, dan dia sedikit mengernyit, "Namun, saya selalu merasa bahwa kondisi tertinggi Pulau Penglai tidak bisa hanya menjadi puncak inti emas. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Sepertinya saya punya untuk meluangkan waktu mengikuti keluarga Du. Menurutku lingkungan di sini tidak berdampak sama sekali padamu. Kamu harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Jika memang ada ahli yang bersembunyi di balik Pulau Penglai, apa yang akan terjadi jika kita menggalinya? Dengan kekuatanmu dan aku khawatir kita tidak akan mampu mengatasinya sama sekali, dan kita akan menimbulkan masalah bagi diri kita sendiri ketika saatnya tiba. Aku akan menyelidikinya sendiri secara diam-diam. Kamu bisa terus berlatih, tapi kali ini ingatlah untuk membentuk formasi pertahanan." Humazi berkata pada Sentian. "Kamu benar." Sentian mengangguk. Orang-orang yang ada di sini semuanya adalah kultivator abadi. Berbeda dengan dunia seni bela diri, ranah kultivator abadi lebih tinggi bahkan di atas yang abadi, ada banyak ranah berbeda. Namun di dunia seni bela diri, setelah memasuki Martial Saint dan memasuki ranah transformasi, tidak ada rekor lagi. Dan beberapa klan seni bela diri yang hebat, jika ditempatkan di dunia keabadian, tidak layak disebutkan sama sekali. Intinya, tidak ada cara bagi pejuang untuk membandingkannya dengan biksu. Hanya saja sekarang lingkungan secara umum telah berubah, energi spiritual telah habis, dan tidak cocok bagi para penggarap abadi untuk bertahan hidup, sehingga dunia seni bela diri akan menjadi makmur. Tapi seni bela diri adalah seni bela diri, dan batas atas dunia seni bela diri terlalu rendah untuk dunia keabadian. Sentian tidak tahu guru seperti apa yang akan dia temui di Pulau Penglai, yang penuh dengan pembudidaya abadi, tetapi seseorang yang bisa mengendalikan Pulau Penglai sebesar itu dari belakang dan menyusun formasi atau kutukan pasti sangat kuat. Bahkan jika mereka menggali rahasianya sekarang dan menemukan dalang di baliknya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Lebih baik manfaatkan waktu untuk berlatih sekarang, dan ketika wilayah Anda meningkat dan kekuatan Anda cukup kuat, Anda dapat memecahkan rahasia Pulau Penglai. Kita punya batas waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan, kamu datang ke sini untuk mencariku. Tidak peduli level apa yang bisa aku capai saat itu, aku akan menyelidiki rahasia Pulau Penglai. Oke. Sentian membentuk formasi pertahanan dan memasuki kondisi kultivasi lagi. Dan Humazi diam-diam menyelidiki rahasia Pulau Penglai di Pulau Penglai. Pulau Penglai, di antara istana. Wajah Du Ziteng penuh ketidakpercayaan, "Kamu bilang kamu bertemu dengan Master Budidaya Abadi di alam jiwa baru lahir." "Ya, dan pihak lain baru berusia 20-an, sangat muda." Tetua itu mengikuti Du Ziteng dan melaporkan dengan jujur. Seorang master jiwa baru lahir berusia 20-an. Bagaimana mungkin? Du Ziteng tidak percaya bahwa ada master jiwa baru lahir yang begitu muda di dunia. Bagaimanapun, dunia saat ini tidak lagi cocok untuk keberadaan para pembudidaya abadi. Sangatlah mustahil untuk berkultivasi ke jiwa yang baru lahir di usia muda dengan mengandalkan energi spiritual langit dan bumi yang tandus, atau ramuan obat dan batu spiritual. Pangeran Du, ini benar sekali. Aku jelas tidak berbohong padamu. Di depan orang itu, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Kata sesepuh agung dengan tegas. Du Ziteng terdiam, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya berbicara, "Ingat, tidak ada yang boleh mengganggunya atau memata-matai orang itu, agar tidak membuat marah orang lain. Jika orang lain tidak memiliki niat buruk dan pada akhirnya pergi, kami akan membiarkannya. Jika dia tidak pernah pergi dan tetap di sini bersama kami sedang memikirkan cara." Dimengerti. Tetua agung itu mengangguk. Kemudian tetua agung keluar dari istana, dan Du Ziteng berdiri dan berjalan kembali. Du Ziteng berjalan sampai ke ujung taman belakang, dan di ujung dia melihat tembok menghalangi jalannya.
Setelah melihat sekeliling 2 kali, Du Ziteng berjalan ke tempat yang sangat pribadi dan menekan tombolnya. Dinding di depannya tiba-tiba memudar perlahan ke kedua sisi, dan ada pemandangan terbuka di belakang, seperti ruang lain. Dan di sini, 4 penjaga berbaju besi berdiri di kedua sisi. Aura para penjaga ini tidak lemah, dan mereka jelas jauh lebih kuat dari para penjaga di luar. Ini adalah area terlarang. Semua orang di sini adalah keturunan keluarga Du. Saat keempat penjaga melihat Du Ziteng masuk, mereka langsung memberi hormat. Du Ziteng buru-buru masuk ke dalam bahkan tanpa melihat ke arah penjaga. Segera sebuah rumah besar muncul, dan gelombang energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang menyelimuti rumah itu. Ini adalah kekuatan tabu, dengan lusinan kekuatan tabu, mengisolasi rumah besar ini dari luar. Saya melihat cahaya merah samar berkedip di dada kiri Du Ziteng, dan kemudian lusinan kekuatan tabu sepertinya menyala dan menghilang dalam sekejap. Du Ziteng turun tangan. Setelah Du Ziteng masuk, lusinan kekuatan tabu dipulihkan kembali. Memasuki rumah besar itu, masih ada orang yang menjaganya. Masing-masing orang memiliki wajah dingin dan mata kusam, seolah-olah mereka boneka. Namun, fluktuasi aura orang-orang ini sebenarnya sama dengan Du Ziteng. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan yang sama dan semuanya adalah penguasa alam inti emas. Para master alam inti emas bertindak sebagai penjaga gerbang di sini, jadi Anda hanya bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki orang-orang di dalamnya. Du Ziteng memasuki mansion dan dibawa ke ruang samping. Saat Du Ziteng keluar, dia sudah mengganti pakaiannya. Segera setelah itu, Du Ziteng mulai berlutut setiap 3 langkah sekali, dan berjalan menuju aula utama. Memasuki aula utama, di singgasana di tengah, ada monster berkepala dan berbadan harimau sedang duduk. Sekali melihatnya bisa membuat orang takut sampai mati. Tapi saat Du Ziteng melihat monster ini, dia tidak takut sama sekali. Wajahnya penuh kesalehan dan dia berlutut dengan berat. Untuk apa kamu ingin menemuiku? Monster di atas tahta itu berbicara, dan kata-kata manusia keluar dari mulutnya. Huli abadi yang agung, master alam jiwa baru lahir memasuki Pulau Penglai, dan dia baru berusia 20-an. Saya mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi mereka dibantai. Bagaimana seharusnya Huli abadi menghadapinya? Seseorang di alam jiwa baru lahir berusia 20-an. Huli abadi agung terkejut, jika ini terjadi di zaman kuno, itu tidak mengherankan, tetapi di masyarakat saat ini, masih ada penyihir seperti itu. Setelah merenung sejenak, Huli abadi berbicara lagi, jangan khawatirkan dia sekarang. Selama dia tidak menimbulkan masalah, biarkan saja dia pergi. Kekuatan iman telah menunjukkan tanda-tanda melemah selama periode ini. Bagaimana kamu melakukan sesuatu? Kamu jauh lebih buruk dari saudaramu. Kata Huli abadi yang agung dengan nada dingin. Ketika Du Ziteng mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga dia gemetar, saya akan segera melakukannya, maafkan saya. Silakan, jika kamu tidak bisa melakukan posisi ini, gantilah seseorang. Abadi Huli melambaikan tangannya. Du Ziteng mundur dengan keringat dingin di wajahnya, lalu pergi dengan buru-buru. Huli abadi yang agung datang ke sebuah lembah di belakang mansion, dan di tengah lembah, sebuah patung besar ditempatkan. Patung ini terlihat sangat primitif, dan telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun, dengan beberapa tanda kerusakan. Namun meski begitu, tetap saja tidak bisa menyembunyikan keagungan patung itu. Ada kasur di depan patung itu, dan Huli abadi berlutut dalam-dalam. Setelah Du Ziteng kembali ke istana, dia segera mengadakan pertemuan dengan semua tetua. Perhatikan bahwa setiap orang akan berpartisipasi dalam ziarah. Siapapun yang tidak berpartisipasi akan langsung dikeluarkan dari Pulau Penglai. Du Ziteng berkata dengan wajah dingin. Setelah menerima pesanan, para tetua segera pergi untuk membuat pengaturan. Untuk sementara waktu, semua orang di Pulau Penglai menghentikan aktivitas mereka dan mulai beribadah di kuil terdekat. Humazi yang semula sedang makan, melihat banyak orang yang menghentikan aktivitasnya dan buru-buru keluar, maka dia mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Saya melihat banyak orang berdatangan ke kuil, lalu pergi setelah membungkuk dan bersujud 3 kali. Humazi pun mengikutinya dan melihat bahwa tidak ada dewa atau Buddha yang diabadikan di dalam kuil, hanya patung batu setinggi lebih dari 1 meter. Humazi sedikit bingung, dia tidak mengerti bagaimana orang-orang ini bisa berlutut dan menyembah patung batu. Bagaimanapun,
mereka semua adalah penggarap keabadian. Apa gunanya berlutut dan menyembah patung batu? Kenapa kamu tidak berlutut dan beribadah saat memasuki kuil? Apakah kamu ingin diusir dari Pulau Penglai? Seorang lelaki tua berusia di atas 70 tahun melihat Humazi berdiri dalam keadaan linglung, jadi dia berteriak pada Humazi. Melihat ini, Humazi buru-buru berlutut dan bersujud 2 kali dengan santai. Namun Humazi tidak mengetahui bahwa ketika dia berlutut, jejak energi putih muncul dari badannya dan langsung memasuki badan patung batu itu. Setelah berlutut dan beribadah, Humazi mengikuti lelaki tua itu dan berjalan keluar. Saudaraku, izinkan saya menanyakan sesuatu. Mengapa kamu tidak berlutut untuk menyembah dewa dan Buddha, tetapi kamu harus berlutut untuk menyembah patung batu? Dan seolah-olah mereka telah menerima perintah, mereka semua bergegas berlutut dan beribadah. Humazi mengeluarkan sebatang rokok, menyerahkannya kepada lelaki tua itu, menyalakannya sendiri, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tua itu merokok dan melirik ke arah Humazi, "Kamu baru di sini, kan?" "Ya, yang baru." Humazi mengangguk berulang kali. "Biar ku beritahu, ini perintah dari istana. Setiap orang harus beribadah hari ini, kalau tidak mereka akan diusir dari Pulau Penglai, jadi orang-orang datang ke sini terburu-buru untuk beribadah." Orang tua itu menjelaskan. "Saudaraku, mengapa pihak istana memaksa orang untuk menyembah patung batu ini?" Humazi bertanya. "Lalu bagaimana aku tahu? Bagaimanapun, ini aturannya. Seseorang akan menjelaskannya segera setelah kamu datang ke pulau itu. Apakah tidak ada yang memberitahumu?" Orang tua itu memandang Humazi dengan aneh dan bertanya. Humazi menggelengkan kepalanya, "Saya sudah berada di sini selama beberapa bulan, dan saya belum melihat ada yang berkata. Kalau begitu kamu pasti pergi ke Pulau Penglai atau datang ke sini untuk bersenang-senang. Pantas saja kamu tidak tahu cara berlutut di kuil. Biar ku beritahu, ada peraturan di Pulau Penglai." Orang tua itu mengikuti kata-kata Humazi, dan Humazi perlahan-lahan mengerti. Ternyata masyarakat di Pulau Penglai bukanlah penduduk aslinya. Mereka semua datang ke pulau itu nanti. Faktanya, banyak orang yang tidak mengetahui seperti apa mereka kultivator abadi. Alasan mereka datang ke Pulau Penglai adalah karena mereka dapat memperpanjang umur mereka di pulau tersebut. Setelah pergi ke Pulau Penglai, seseorang akan memberikan sesuatu seperti kitab suci dan meminta semua orang untuk menghafalnya dan mengamalkannya. Apalagi ibadah harus dilakukan pada waktu yang ditentukan. Banyak orang menemukan bahwa setelah melafalkan dan mempraktikannya, mereka dapat hidup hingga lebih dari 100 tahun, dan beritanya menyebar dengan lambat. Hal ini juga memungkinkan Pulau Penglai berkembang dari beberapa lusin orang menjadi puluhan ribu sekarang, dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Sudah kubilang, ketika aku datang ke pulau itu, aku semua sakit. Sekarang aku sudah sembuh semua. Aku menyarankanmu untuk tinggal juga. Ini adalah negeri dongeng. Orang tua itu membujuk Humazi. Humazi tersenyum, "Kakak benar, biarkan aku memikirkannya." Humazi pergi, tapi dia memiliki keraguan yang lebih besar di hatinya. Siapakah yang mengendalikan situasi di balik layar dan memungkinkan begitu banyak orang biasa menjadi abadi? Masalah ini agak besar. Mari kita tunggu sampai Sentian selesai berlatih. Humazi tidak berani melanjutkan penyelidikan, jadi dia hanya bisa menemukan tempat untuk memejamkan mata dan menunggu Sentian menyelesaikan pelatihannya. Waktu berlalu, tahun berlalu. 3 bulan budidaya telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 bulan, Sentian telah berlatih, dan pengadilan Pulau Penglai tidak mengganggunya. Namun saat ini, ribuan kilometer jauhnya di dunia seni bela diri Kyoto, tiba-tiba muncul sesuatu tentang pria berjubah hitam yang membunuh orang secara sembarangan dan menyerap kekuatan. Banyak orang yang panik, dan beberapa berspekulasi bahwa Sentian telah kembali secara diam-diam. Semprul, Long Xiao sama sekali tidak tahu cara menahan diri. Jika dia terus seperti ini, aku tidak akan bisa menahannya. Zhu Zishan sedang berjalan mondar-mandir dengan mareh di aula aliansi seni bela diri. Dalam kasus pembunuhan pria berjubah hitam ini, Zhu Zishan tahu bahwa bukan Sentian yang kembali untuk membalas dendam, tetapi Long Xiao tidak punya pilihan selain menyerang klan dan keluarga lain di dunia seni bela diri agar cepat membaik. Budidayanya, tidak hanya di dunia seni bela diri Kyoto, tapi juga di tempat lain, seringkali orang menghilang tanpa alasan. Masalah ini menjadi semakin besar,
membuat Zhu Zishan berada di bawah banyak tekanan. Dia telah mengirim orang untuk mencari Long Jingguo, berharap Long Jingguo akan menahan Long Xiao. Selama periode waktu ini, Zhu Zishan merasa gelisah dan cemas. Setelah sekian lama, tidak ada kabar dari Sentian, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Namun jika Sentian tidak datang ke Kyoto untuk menimbulkan masalah, Zhu Zishan merasa sedikit lebih santai. Tapi Zhu Zishan takut Sentian akan kembali ke Kyoto suatu saat nanti dan melawan aliansi seni bela diri mereka. Zhu Zishan hanya bisa menghibur dirinya sendiri setiap hari, membayangkan Sentian telah menjadi orang yang tidak berguna, jadi dia tidak berani muncul. Pemimpin aliansi Zhu, aku tidak tahu kamu terburu-buru. Mengapa kamu membawaku ke sini? Long Jingguo bergegas ke aula dan bertanya pada Zhu Zishan. Kamu masih berani bertanya, lihat sendiri ini. Zhu Zishan mengambil dokumen di atas meja dan melemparkannya dengan keras ke wajah Long Jingguo, kalian terlalu tidak terkendali. Baru-baru ini, orang-orang di komunitas seni bela diri Kyoto telah melaporkan serangan oleh pria berjubah hitam, dan bahkan klan di aliansi telah terjadi. Beberapa keluarga bangsawan juga diserang. Aliansi seni bela diri di tempat lain juga telah melaporkan berita kemunculan pria berjubah hitam itu. Apakah Anda mencoba mengganggu seluruh dunia seni bela diri? Biar ku beritahu padamu, aku telah merahasiakan masalah ini. Jika pihak berwenang mengetahui dan mengetahuinya, tidak ada seorang pun di keluarga panjangmu yang akan mampu bertahan. Zhu Zishan meraung mareh, dia mareh di dalam hatinya, dan itu terjadi pada badan Long Jingguo. Sebagai kepala keluarga panjang, Long Jingguo mau tidak mau merasa ditegur oleh Zhu Zishan seperti ini. Long Jingguo tidak membaca dokumen-dokumen itu, dan berkata dengan ekspresi sedikit tidak senang, pemimpin aliansi Zhu, saya akan membujuk Xiaoer saya tentang masalah ini, tetapi Xiaoer saya bukan satu-satunya yang sering bertemu pria berjubah hitam. Datang dan pergi. Jika kamu ingin mengejarku, carilah Ningzi dan jubah perunggu hitam itu. Setelah Long Jingguo selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa memberikan wajah apapun pada Zhu Zishan. Zhu Zishan berdiri di sana dengan pandangan kosong, menatap punggung Long Jingguo, dan butuh waktu lama baginya untuk mengatur napas. Lancang, terlalu lancang, sikap macam apa ini untuk berbicara denganku? Zhu Zishan menamparkan meja dengan mareh. Namun, Zhu Zishan sendiri juga mengetahui bahwa pemimpin aliansinya saat ini hanyalah nama palsu dan telah lama kehilangan kekuatan sebenarnya. Adapun pergi ke Ningzi dan jubah perunggu hitam itu untuk menyelidiki, Zhu Zishan tidak memiliki keberanian. Keluarga panjang adalah ruangan yang sangat rahasia. Badan Long Xiao memancarkan semburan cahaya dingin, dan di sekitar Long Xiao, ada mumi berserakan di tanah, semuanya mati setelah kekuatan mereka disedot. Long Jingguo mengirim orang untuk menangkap orang dimanapun agar Long Xiao berlatih. Long Jingguo dulunya meremehkan hal ini, tetapi sekarang, dia sepenuhnya mendukung tindakan Long Xiao. Dalam 3 bulan, Long Xiao bekerja sangat keras, dan saat ini dia telah mencapai puncak Wuhou. Mungkin tidak banyak orang di seluruh dunia seni bela diri yang bisa maju dengan kecepatan ini. Tapi ini juga berkat jiwa di dalam badannya, jika tidak, Long Xiao tidak akan mampu memukul secepat itu tidak peduli betapa berbakatnya dia. Saya sedang mencari kesempatan untuk menerobos Wuhou Agung. Selama aku mencapai Da Wuhou, tidak ada seorang pun di seluruh dunia seni bela diri yang bisa menjadi musuhku. Long Xiao menyeringai. Terobosan Da Wuhou bukan hanya soal kultivasi murni, Fan Jiang telah terjebak di puncak Wuhou selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah mampu menerobos ke Da Wuhou. Terobosan besar seperti itu membutuhkan peluang dan proses, dan ini merupakan lompatan kualitatif. Adapun keadaan di mana Da Wuhou bisa ditembus, tidak ada yang bisa memprediksinya. Beberapa orang mungkin menerobos ke tingkat Da Wuhou dalam tidurnya, dan seluruh badan mereka tampaknya telah dibentuk kembali dan memasuki alam yang lebih tinggi. Baik itu kesadaran ilahi atau kendali atas segala sesuatu, ini adalah level baru. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk ditembus. Terlebih lagi, jika Anda memaksakan terobosan, terkadang Anda akan gagal. Jika gagal, Anda akan kehilangan semua keterampilan Anda dan menjadi orang biasa. Di masa lalu, ada pejuang yang gagal mencapai terobosan dan tidak dapat menahan penderitaan menjadi orang biasa dan bunuh diri. Saya tidak tahu di mana Sentian sekarang. Mungkin dia adalah kesempatan saya.
Mata Long Xiao sedikit menyipit, dan ada niat membunuh di badannya. Dia selalu ingin membunuh Sentian dengan tangannya sendiri, tapi dipukul oleh Sentian berulang kali membuat Long Xiao membenci Sentian. Saat ini, Long Jingguo masuk. Merasakan niat membunuh pada Long Xiao, Long Jingguo bergidik tanpa sadar. Sejak Long Xiao dirasuki roh, Long Jingguo selalu merasa bahwa Long Xiao tidak lagi tampak seperti putranya. Xiaoer, lalu Zhu Zishan datang kepadaku hari ini untuk menghentikan kita. Long Jingguo berkata pada Long Xiao. Berhenti. Long Xiao mencibir, aku akan segera menerobos Wuhou Agung, dan aku akan menerobos Martial Saint di masa depan. Keluarga panjang kita akan menjadi keluarga nomor 1 di dunia seni bela diri mulai sekarang, bagaimana bisa-bisa. Aku berhenti. Saat Long Jingguo melihat Long Xiao seperti itu, hatinya dipenuhi gairah. Ya, keluarga panjang kita akan mendapatkan kembali kejayaannya di masa depan dan menjadi keluarga pertama di dunia seni bela diri. Wajah Long Jingguo penuh kegembiraan dan kekaguman. Aku akan menemukan Sentian itu. Jika dia tidak mati, hatiku akan selalu terikat. Setelah Long Xiao selesai berbicara, dia keluar dari ruang rahasia. Dia ingin menemukan Sentian dan membunuhnya dengan tangannya sendiri, sehingga dia bisa melepaskan ikatan di hatinya dan menerobos tanpa ada pikiran yang mengganggu. Long Jingguo tidak menghentikannya, tetapi langsung pergi ke penjara bawah tanah karena takut dia tidak akan bisa lolos dari pemukulan hebat lainnya. Pulau Penglai. Sentian merasa senyaman mandi di sumber air panas. Dia belum pernah merasakan energi spiritual yang begitu kaya, apalagi menyerapnya begitu saja. Anda harus tahu bahwa teknik kondensasi jantung Sentian adalah teknik yang unggul, menyerap energi spiritual jauh lebih cepat daripada teknik lain di alam yang sama. Selain itu, energi spiritual dantian Sentian diubah dengan sangat cepat. Jika tidak, energi spiritual yang masuk ke dantian tidak dapat dengan cepat diubah menjadi energi spiritual, dan badan akan segera menjadi penuh dan tidak dapat menyerap energi spiritual. Mengapa Sentian ini masih bangun? Di luar halaman kecil, Humazi sedang menunggu Sentian dengan cemas. Humazi telah berada di sini selama berhari-hari, menunggu Sentian bangun dari latihan. Dia tidak berani mengganggu dengan mudah. Jika Sentian berada pada saat kritis terobosan dan mudah diganggu, pikiran Sentian akan rusak. Tiba-tiba, Humazi menemukan 2 sinar cahaya langsung keluar dari langit, diikuti oleh aura menakutkan yang datang dari halaman kecil. Aura alam jiwa baru lahir ke-7, orang ini benar-benar menerobos ke alam jiwa baru lahir ke-7 dalam 3 bulan. Merasakan aura menakutkan, mata Humazi langsung melebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Perlu Anda ketahui bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi maka semakin sulit untuk berlatih. Bahkan dengan dukungan energi spiritual yang sangat besar, akan membutuhkan waktu untuk menyerap energi spiritual yang begitu banyak. Tapi ini sepertinya tidak menjadi masalah bagi Sentian. Kekuatan Sentian meningkat berkali-kali lipat lebih cepat dari yang lain. Humazi bergegas ke halaman dan mendobrak pintu. Nak, kamu luar biasa. Hanya dalam 3 bulan, kamu telah mencapai alam ke-7 dari Nas Chen Sol. Wajah Humazi penuh rasa tidak percaya. Tapi tidak ada sedikit pun kegembiraan atau kegembiraan di wajah Sentian, tapi sedikit kerutan di wajahnya. Saya pikir saya bisa mencapai puncak Nas Chen Sol, tapi saya tidak menyangka akan tertinggal jauh. Kata-kata Sentian hampir membuat Humazi muntah darah. Dia telah berada di Pulau Penglai selama beberapa bulan, dan kekuatannya tidak meningkat sama sekali, tetapi Sentian telah berkembang pesat, dan dia masih belum puas. Kecepatan kultivasimu sudah tidak normal. Kamu masih belum puas. Kamu benar-benar membandingkan orang dengan kematian, membandingkan barang dan membuangnya. Humazi menghela nafas sebentar. Jika bukan karena perlawanan, saya memang bisa mencapai puncak Yuanying. Namun, selama kultivasi saya sepertinya menemui perlawanan dan tidak bisa mengambil langkah maju. Mungkinkah Pulau Penglai benar-benar hanya mengizinkan orang untuk dipromosikan menjadi Yuanying? Apakah kamu naik? Sentian memasang ekspresi serius di wajahnya dan mengerutkan kening, memikirkan apa yang sedang terjadi. Pada awal pelatihan, kemajuannya sangat cepat, tetapi perlawanan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Hingga mencapai ranah ke-7 Nas Chen Sol, kecepatan perbaikan Sentian justru terhenti. Jadi kamu juga terkena dampaknya. Humazi tampak terkejut, dia mengira Sentian tidak akan terpengaruh oleh formasi atau kutukan di sini.
Bagaimana penyelidikanmu selama beberapa bulan terakhir? Sentian bertanya pada Humazi. Humazi segera memberitahu Sentian apa yang dia ketahui. Ketika Sentian mendengar bahwa ada banyak kuil di Pulau Penglai, tetapi hanya satu patung batu yang diabadikan di kuil tersebut, dia merasa ada yang tidak beres. Ia merasa pasti ada yang salah dengan patung batu tersebut, dan karena banyak candi yang mengabadikan patung batu yang sama, pasti ada yang melakukannya dengan sengaja. Ayo pergi, ajak aku melihat. Sentian tidak sabar untuk melihatnya. Bagaimana dengan temanmu? Humazi menunjuk ke ruangan lain. Aku akan membangunkannya. Sentian pergi ke sebelah dan membangunkan Zhao Chuang dari latihan. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan Zhao Chuang meningkat setiap saat. Setelah beberapa bulan berlatih, dia telah memupuk rasa kesepian. Saudara Sen, mengapa saya merasa kekuatan saya tidak berubah sama sekali? Zhao Chuang tampak tertekan. Setelah berlatih sekian lama, kekuatannya tidak berubah sama sekali. Kapan dia bisa berkultivasi ke level Wu Hou dan menikahi Xiaoru? Sentian menatap tajam ke perut bagian bawah Zhao Chuang. Energi yang dikumpulkan di dantian Zhao Chuang telah mengalami perubahan kualitatif, tetapi kekuatan Zhao Chuang tidak terlihat meningkat. Jangan khawatir, aku yakin kamu akan segera mencapai Wu Hou. Sentian menghibur Zhao Chuang. Meskipun Sentian tidak tahu mengapa kekuatan Zhao Chuang tidak meningkat, dia yakin selama dia menemukan inti masalahnya, energi dalam dantian Zhao Chuang pasti akan membuat kekuatannya tumbuh dengan pesat. Sentian, Humazi, dan Zhao Chuang menuju kuil terdekat. Pada saat yang sama, di area terlarang istana, Immortal Huli memandang ke langit dengan ekspresi serius di wajahnya. Dengan fluktuasi kekuatan spiritual yang begitu menakutkan, adakah master yang bisa menerobosnya di Pulau Penglai? Huli abadi yang agung bergumam pada dirinya sendiri. Segera, Du Ziteng diperintahkan untuk bergegas. Setelah melihat huli abadi, dia langsung berlutut. Huli abadi yang hebat, saya tidak tahu mengapa Anda datang kepada saya untuk sesuatu. Du Ziteng bertanya. Izinkan saya bertanya, apakah pemuda di alam jiwa baru lahir yang Anda sebutkan telah meninggalkan Pulau Penglai? Tanya huli abadi yang agung. Tidak, dia pernah ke Pulau Penglai, tapi dia tidak pernah keluar rumah. Dia seharusnya berlatih. Jawab Du Ziteng. Mendengar ini, Great Immortal Huli terdiam sejenak, kirimkan seseorang untuk segera memeriksanya. Pemuda ini mungkin telah membuat terobosan lagi, dan levelnya tidak rendah. Ketika Anda mengetahui informasinya, datang langsung kepada saya. Dipahami. Du Ziteng mengangguk dan pergi. Immortal Huli masih melihat ke langit, wajahnya penuh kekhawatiran. Tuan, saya selalu punya firasat buruk tentang kapan Anda akan dibangkitkan. Gumam huli abadi yang agung. Pulau Penglai, di dalam kuil. Orang-orang datang ke sini setiap hari untuk mempersembahkan dupa dan bersujud, dan orang-orang yang datang ke sini semuanya sangat saleh dan menghormati patung batu di depan mereka. Sentian melihat orang-orang yang keluar masuk, dan tidak ada yang aneh dengan mereka. Meskipun orang-orang ini semua adalah kultivator abadi, mereka semua menjalani kehidupan biasa terobsesi dengan budidaya abadi. Kesehatan badan dan bertambahnya umur telah membuat orang-orang ini bergembira. Ayo masuk dan melihat. Sentian masuk ke kuil dulu. Dilihat dari patung batu di depan saya, sangat biasa saja dan tidak ada yang istimewa sama sekali. Apalagi patung batu tersebut agak menghitam karena diasapi selama bertahun-tahun. Sentian langsung memancarkan kesadaran spiritualnya, dan kemudian kesadaran spiritualnya menutupi patung batu tersebut, ingin mendeteksi apakah ada yang aneh pada patung batu tersebut. Namun setelah diselidiki, ternyata patung batu tersebut diukir dari batu biasa, dan tidak ditemukan apa-apa. Hal ini membuat Sentian merasa sangat bingung. Saudaraku, izinkan saya bertanya, mengapa kamu terus berlutut untuk menyembah patung batu biasa ini? Siapakah patung batu ini? Sentian menghentikan seorang pria parubaya dan bertanya. Pria parubaya itu melirik ke arah Sentian, lalu berkata, ini adalah Dewa Pulau Penglai. Legenda mengatakan bahwa Pulau Penglai dibangun oleh orang ini. Kami menghasilkan uang dari Pulau Penglai, dan tentu saja kami harus datang ke sana terima kasih pada mereka. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia mengabaikan Sentian dan langsung berlutut dan menyembah patung batu itu. Pada saat ini, beberapa penjaga berbaju besi datang, masing-masing dengan tatapan galak, dan mengepung Sentian dan yang lainnya segera setelah mereka tiba.
Pemimpin di antara mereka adalah seorang pemuda berbaju satin sutra dan memegang kipas lipat. Namun, meski masih muda, aura pria ini tidak lemah. Sentian melihat orang ini, dia tampak seperti playboy di serial TV. Siapa kamu? Kenapa kamu tidak beribadah saat memasuki kuil? Beraninya kamu menggunakan indera spiritualmu untuk menyelidikinya. Pemuda itu melirik ke arah Sentian dan yang lainnya, lalu berteriak dengan marah. Baru kemudian Sentian menyadari bahwa dialah yang baru saja memancarkan kesadaran spiritualnya dan memprovokasi orang-orang ini. Maaf, kami baru di sini dan tidak mengerti peraturannya. Melihat ini, Humazi buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan kepada pemuda itu. Datang dari luar. Setelah pemuda itu melihat ke arah Sentian dan yang lainnya lagi, dia berkata dengan tenang, karena kamu tidak memahami aturannya, saya tidak akan berdebat denganmu. Pergi dan berlututlah. Humazi mengangguk berulang kali, oke. Zhao Chuang yang berada di samping sudah tidak senang saat melihat tampang arogan pemuda itu. Melihat tingkah laku Humazi yang patuh, dia merasa sangat malu. Bagaimanapun, Zhao Chuang dulunya adalah seorang playboy, putra dari keluarga kaya, dan dia tidak tahan dengan kemarahan ini. Jika Anda meminta kami untuk berlutut, kami akan berlutut dan beribadah. Apa yang harus disembah oleh orang yang batunya pecah? Zhao Chuang bertanya pada pemuda itu. Kata-kata Zhao Chuang langsung membangkitkan kemarahan pemuda itu, dan para penjaga berbaju besi langsung mengepung Zhao Chuang. Berani bersikap kasar kepada pangeran, dan mencari kematian. Saat dia mengatakan itu, pedang di tangan seorang penjaga tiba-tiba menebas ke arah Zhao Chuang. Zhao Chuang menunjukkan rasa jijai. Kekuatan para penjaga ini bukan tandingannya, jadi Zhao Chuang tidak takut. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pedangnya, lalu menendangnya keluar. Penjaga itu langsung ditendang ke tanah, dan penjaga lainnya bergegas menuju Zhao Chuang. Oke, jangan berkelahi. Humazi melangkah maju, dan aura di badannya meleduk, seketika membuat para penjaga merasakan tekanan dan tidak mampu melangkah maju. Merasakan aura di badan Humazi, terlihat jelas wajah pemuda itu berubah, lalu alisnya juga berkerut, dan dia memandang Humazi dengan heran. Semuanya, mundurlah. Pemuda itu berbicara, dan semua penjaga mundur. Kita akan berlutut dan beribadah sekarang, kita akan berlutut sekarang. Humazi mengangguk kepada pemuda itu berulang kali, lalu menarik Zhao Chuang dan Sentian untuk berlutut. Jangan membuat masalah di sini, kalau tidak, bagaimana kamu bisa menyelidiki rahasia di sini? Humazi berbisik pada Sentian. Zhao Chuang masih sedikit tidak puas, tetapi Sentian berkata, Zhao Chuang, dengarkan Guru Hu. Melihat Sentian berbicara, Zhao Chuang tidak berani berkata apa-apa lagi. Ketiga orang itu masuk ke kuil dan kemudian berlutut untuk beribadah. Saat mereka berlutut dan beribadah, cahaya putih samar terpancar dari mereka dan segera diserap oleh patung batu itu. Baik Zhao Chuang maupun Humazi tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi Sentian tiba-tiba mengerutkan kening dan kemudian menatap lurus ke arah patung batu di depannya. Saat dia berlutut dan beribadah, Sentian merasakan jejak kekuatan spiritual tersedot keluar dari badannya, dan kemudian memasuki patung batu. Ada yang aneh dengan patung batu ini. Sentian berkata dengan lembut. Apa yang aneh? Apakah kamu tidak menyelidikinya? Humazi bertanya dengan aneh. Saya baru saja memeriksa kesadaran saya dan tidak menemukan apapun. Saya perlu memeriksanya lagi. Kata Sentian, lalu berdiri dan berjalan menuju patung batu itu, dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas patung batu itu. Adegan Sentian ini langsung mengejutkan orang lain di sekitarnya dan mulai berteriak. Beraninya kamu menyentuh dewa dengan tanganmu, kamu terlalu sombong. Cepat kembali, kamu mencari kematian. Pukul dia sampai mati. Saat orang-orang di sekitar melihat tindakan Sentian, semua orang menjadi marah. Ketika orang-orang muda di luar mendengar teriakan itu, mereka bergegas masuk. Ketika dia melihat Sentian menyentuh patung batu itu dengan tangannya, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Lepaskan, kamu mencari kematian. Pemuda itu tiba-tiba meleduk dengan niat membunuh yang mengerikan. Namun, pemuda itu tidak menyerang Sentian, takut dia akan merusak patung batu itu jika dia melakukannya di sini. Tapi Sentian sepertinya tidak mendengar, dan mengabaikan pemuda itu sama sekali. Sebaliknya, dia meningkatkan kekuatan tangannya, dan retakan muncul di patung batu itu,
dan kemudian patung itu langsung roboh. Saat patung batu itu runtuh, kekuatan lingkaran sihir menghilang seketika. Sentian bergumam pada dirinya sendiri, benar saja, ada formasi di dalamnya. Sepertinya tebakanku bagus. Melihat Sentian menghancurkan patung batu itu, pemuda itu menjadi semakin marah. Pengadilan kematian. Pemuda itu menamparkan Sentian dengan telapak tangannya. Di saat yang sama, beberapa penjaga bergegas maju dengan pedang di tangan. Melihat ini, Zhao Chuang melangkah maju dan menghentikan beberapa penjaga. Humazi mengerutkan kening dan melambaikan tangannya secara acak, dan semua penjaga terlempar. Dan pemuda itu sudah sampai di depan Sentian, lalu menamparkan dada Sentian dengan keras. Ledukan. Setelah suara teredam, badan Sentian tidak bergerak sama sekali, dan dia masih berpikir. Namun, pemuda itu dikejutkan oleh kekuatan serangan balik dan mundur. Adegan ini membuat wajah pemuda itu berubah drastis, dan dia menatap Sentian dengan kaget. Sentian, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu menghancurkan patung batu ini? Bagaimana kita bisa menyelidiki rahasia di sini sekarang? Humazi bertanya pada Sentian dengan bingung. Ada berapa total kuil seperti ini? Sentian tidak menjawab Humazi, tapi bertanya pada Humazi. Humazi tertegun dan berkata, saya tidak begitu tahu, tapi setidaknya ada ratusan. Mata Sentian sedikit menyipit, sepertinya aku mengetahui sesuatu. Setelah mengatakan itu, Sentian keluar. Humazi sempat bingung, tapi dia mengikuti dari belakang. Saat ini, di luar kuil, Zhao Chuang sedang menghadapi pemuda itu. Saat ini, puluhan penjaga telah tiba dan mengepung tempat itu. Sentian hanya menatap orang-orang ini, mengabaikan mereka sama sekali, dan terus berjalan keluar. Kamu telah merusak patung batu itu dan kamu masih ingin pergi. Tidak mungkin. Selanjutnya, aku akan memberitahumu kekuatan para dewa. Pemuda itu berkata dan mulai menggumamkan sesuatu. Hukuman ilahi. Pangeran telah menggunakan hukuman ilahi. Orang ini pantas mati. Jika dia berani menghancurkan patung batu dewa, dia pantas mati. Saat hukuman ilahi datang, tidak ada yang akan selamat. Orang-orang di sekitar semuanya berbicara dengan kaget, dan kemudian bersembunyi jauh. Pemuda itu melantunkan mantranya, dan segera seberkas cahaya muncul di atas kepala Sentian. Cahaya itu seperti pilar dan sangat menyilaukan. Mata Humazi tiba-tiba melebar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sihir kuno. Kenapa masih ada orang yang mengetahui sihir semacam ini sekarang? Humazi sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Sihir kuno apa? Sentian masih tidak mengerti mengapa Humazi begitu terkejut. Bagaimanapun, Humazi jauh lebih profesional dalam hal mantra. Cepat pergi, keluar dari sini. Humazi tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi dia menarik Sentian dan ingin pergi. Namun, rantai hitam tiba-tiba muncul di bawah kaki Sentian, langsung mengikat Sentian. Segera setelah itu, seberkas cahaya di atas kepalanya jatuh dari langit dan langsung membombardir Sentian. Ledukan. Terdengar suara keras, debu beterbangan, dan seluruh tanah mulai bergetar. Humazi dan Zhao Chuang di samping juga terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Melihat pemandangan ini, sudut mulut pemuda itu sedikit terangkat. Pada saat yang sama, di area terlarang istana, Immortal Huli menatap patung batu setinggi lebih dari 10 meter di depannya, melihat bagian patung batu yang hilang, matanya dipenuhi amarah. Karena seseorang berani merusak patung batu itu, terkutuklah dia. Kemudian Huli Daxian memegang tongkat di tangannya. Batu permata putih di tongkat itu memancarkan cahaya, dan cahaya itu membubung ke langit. Ternyata yang disebut hukuman dewa bukanlah mantra sakti yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Apa yang dia ucapkan bukanlah mantra hukuman ilahi, tetapi hanya beberapa mantra psikis biasa. Selama dia membacakan mantra tersebut, Immortal Huli dapat merasakannya. Kemudian Huli abadi yang agung menggunakan sihirnya, dan hukuman ilahi datang secara langsung. Pendekatan ini tidak hanya membuat semua orang di Pulau Penglai percaya pada dewa, tetapi bahkan pejabat senior di istana pun mempercayainya. Jelas sekali pemuda ini tidak mengetahui bahwa formasi ini tidak dilakukan olehnya. Saat hukuman ilahi datang, tidak ada yang bisa selamat. Ini adalah akibat dari penodaan dan penghancuran patung dewa. Pemuda itu berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan nada merendahkan. Jelas sekali, orang-orang di sekitar ketakutan,
dan mereka semua mengangguk putus asa, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berani menodai patung itu. Humazi dan Zhao Chuang sangat terkejut hingga mereka berdiri perlahan. Melihat asap dan debu di depan mereka, tak satu pun dari mereka tahu apa yang terjadi pada Sentian. Siapa bilang tidak ada yang bisa selamat dari hukuman dewa? Pada saat ini, sosok Sentian perlahan keluar dari debu. Pada saat ini, pemuda itu tercengang, dan orang-orang di sekitarnya juga melebarkan mata mereka dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Para dewa di dalam hati mereka mungkin akan dihancurkan oleh Sentian saat ini. Tidak ada satupun goresan di badan Sentian, dan bahkan pakaiannya masih utuh. Saat hukuman ilahi datang, Sentian telah mengaktifkan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Pemuda itu tercengang dan memandang Sentian dengan tidak percaya, siapa kamu? Tidak masalah siapa aku, yang penting aku ingin tahu siapa kamu. Mengapa kamu ingin menyerap kekuatan spiritual orang lain? Pantas saja orang-orang di sini tidak bisa meningkatkan kekuatannya. Dan energi spiritual yang kaya di sini jelas bukan bentukan alami, kan? Pasti ada manipulasi dalam energi spiritual ini. Sentian berjalan menuju pemuda itu selangkah demi selangkah dan bertanya dengan tatapan tajam. Pemuda itu mundur selangkah demi selangkah. Dia sudah lama bingung dengan pertanyaan Sentian. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Pemuda itu mundur beberapa langkah, lalu wajahnya menjadi dingin, ayo, tangkap orang-orang ini. Pemuda itu memberi perintah, dan puluhan penjaga menyerbu ke depan dan bergegas menuju Sentian dan Humazi. Tekanan tiba-tiba muncul dari badan Sentian. Lusinan penjaga ditekan ke tanah oleh tekanan bahkan sebelum mereka bisa bergerak. Pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan belati hitam dan menikam Sentian. Bahkan hukuman ilahi tidak dapat menyakitimu. Coba aku lihat apakah senjata ilahi kuno ini dapat menyakitimu. Ada ekspresi garang di wajah pemuda itu, dan dia menaruh semua harapannya pada belati hitam di tangannya. Dentang. Terdengar suara yang tajam, dan belati itu menusuk Sentian dengan keras, namun gagal melukai Sentian. Sebuah cibiran muncul di wajah Sentian, lalu dia meraih belati hitam itu. Senjata ajaib kuno, bohong. Saat dia berbicara, Sentian mengerahkan sedikit tenaga, dan belati hitam itu langsung patah. Pemuda itu begitu geblek hingga dia mundur dan akhirnya duduk di tanah. Merasakan tekanan yang mengerikan pada Sentian, keringat dingin mengucur di dahi pemuda itu. Sentian berjalan menuju pemuda itu selangkah demi selangkah, lalu menatapnya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku adalah pangeran istana, dan ayahku adalah Du Ziteng. Kamu tidak dapat membunuhku, atau ayahku tidak akan melepaskanmu. Pemuda itu menjadi takut dan pindah bersama ayahnya. Du Ziteng. Sentian mencibir di sudut mulutnya, aku masih sakit kepala. Apa yang baru saja kutanyakan padamu, jawablah dengan jujur. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang Anda tanyakan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak tahu. Wajah Sentian menjadi dingin, dan tekanan pada dirinya menjadi sedikit lebih mendominasi. Pemuda itu langsung berlutut di depan Sentian dan melakukan kowtow berulang kali. Saudaraku, aku benar-benar tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Kaum muda takut. Menyaksikan pangeran istana bersujud di depan Sentian, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah berulang kali, dan ada perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Saat ini, Humazi datang dan berkata kepada Sentian. Sentian juga melihat bahwa pangeran istana ini tidak tahu apa-apa. Sungguh pangeran istana yang tidak berguna, dia tidak tahu apa-apa ketika ditanya. Sentian mengutuk, tapi pemuda itu tidak berani kentut. Namun, Humazi bertanya kepada pemuda itu, izinkan saya bertanya, siapa yang mengajari Anda sihir kuno? Ya, pemuda itu ragu-ragu, seolah dia tidak ingin mengatakan apapun. Humazi menamparnya, seketika membuat wajah pemuda itu merah dan bengkak. Sentian terkejut dengan tindakan Humazi. Baru saja, Humazi bersikap tenang, mengangguk dan membungkuk kepada pemuda itu, tetapi sekarang dia tidak setuju dan mulai memukulinya. Tuan Hu, apa yang kamu lakukan? Sentian bertanya dengan bingung. Lagi pula memang seperti ini, dan aku tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi kenapa aku masih perlu memanjakannya? Humazi menjelaskan. Setelah mendengar ini, Sentian terdiam.
Ya, kita tidak bisa memanjakannya lagi. Setelah Zhao Chuang selesai berbicara, dia juga bergegas mendekat, mengangkat kakinya dan menendang pemuda itu. Tetapi sebelum kaki Zhao Chuang jatuh, pemuda itu langsung berteriak, saya berkata, mantra ini diajarkan kepada saya oleh ayah saya. Hanya ada sedikit orang di seluruh Pulau Penglai yang mengetahui hukuman ilahi semacam ini. Sihir. Ayo pergi, bawa aku mencari ayahmu. Hu Mazi menjemput pemuda itu dalam satu gerakan. Tuan Hu, apakah Anda berencana masuk ke istana? Sentian bertanya. Lagi pula kita tidak bisa melakukan penyelidikan rahasia. Sebaiknya kita bertanya langsung pada Du Ziteng. Lagi pula dia bukan lawanmu. Hu Mazi tersenyum pada Sentian dan berkata. Ketika Sentian melihat ini, dia hanya bisa tersenyum dan mengikuti. Nak, biar ku beritahu, jangan main-main. Ayahmu hanyalah orang yang berada di puncak inti emas. Adikku berada di alam jiwa baru lahir. Hu Mazi menggendong pemuda itu, lalu menunjuk ke arah Sentian dan berkata. Pemuda itu memandang Sentian dengan ekspresi tidak percaya di matanya. Dia tidak begitu percaya bahwa pada usia Sentian, dia sebenarnya bisa berada di alam jiwa yang baru lahir. Ketika Sentian melihat bahwa dia tidak mempercayainya, aura di badannya keluar tanpa syarat. Sentian baru saja menggunakan setengah dari kekuatannya, jika tidak, tekanan saja akan menyebabkan organ dalam orang-orang ini meleduk dan mati. Merasakan aura Sentian lagi, mata pemuda itu penuh ketakutan. Lalu dia berkata dengan gemetar, kamu. Apakah kamu benar-benar berada di alam jiwa yang baru lahir? Apakah ini salah? Tidak bisakah kamu merasakan nafasnya sendiri? Sentian tersenyum dingin. Saya merasakannya, saya merasakannya. Saya sangat tersinggung sekarang. Saya harap Anda tidak tersinggung. Saya pasti akan bekerja sama dengan Anda. Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan. Emas, perak, perhiasan, dan keindahan langka semuanya tersedia di istana kami. Pemuda itu berkata dengan buru-buru untuk menyenangkan. Kami bukan perampok. Apa yang kami inginkan dari Anda? Kecantikan yang langka, tetapi Anda tetap seorang kultivator. Kami menginginkan emas, perak, dan perhiasan. Apa gunanya kecantikan yang langka? Hu Mazi menamparkan bagian belakang kepala pemuda itu. Pelajaran guru benar. Kami memiliki seorang alkemis di istana yang bisa memberimu beberapa jamu. Pemuda itu menerima tamparan, tapi bukannya marah, dia malah berkata sambil tersenyum menyanjung. Ketika dia mendengar tentang sang alkemis, Sentian langsung tertarik. Dia ingin melihat seperti apa level sang alkemis di sini. Bagaimanapun, Sentian hanya melihat senior Su dan teman-temannya memurnikan obat di lembah dewa pengobatan, dan dia belum pernah melihat orang lain memurnikan obat sama sekali. Beberapa orang mengobrol sambil berjalan, dan Sentian serta yang lainnya juga memperoleh pemahaman mendalam tentang kaum muda. Nama orang ini adalah Dunan, dan dia adalah putra satu-satunya Du Ziteng. Meskipun dia sedikit pesolek, dia tidak berhati buruk, dan dia tidak menindas penduduk biasa di Pulau Penglai. Nama inilah yang membuat Sentian terdiam lama sekali. Saya merasa orang yang menyebut nama kedua pria ini berselisih dengan keluarga Du. Di istana, Du Ziteng sedang beristirahat, tetapi tetua agung berlari masuk dengan buru-buru. Pangeran Du, ini tidak baik. Seseorang melaporkan bahwa pangeran ditangkap. Kata sesepuh agung dengan cemas. Badan Du Ziteng yang tadinya terbaring, langsung berdiri. Siapa? Siapa yang berani menangkap anakku? Du Ziteng bertanya dengan marah. Saya dengar mereka adalah beberapa orang asing yang baru saja tiba di Pulau Penglai. Kata sesepuh agung. Cepat kumpulkan pasukanku. Kamu berani menyentuh anakku di Pulau Penglai. Aku lelah sekali hidup. Du Ziteng dipenuhi dengan niat membunuh. Anda harus tahu bahwa keluarga Du memiliki kekuasaan mutlak di Pulau Penglai. Siapa yang berani menyentuh rakyat keluarga Du? Segera, Du Ziteng mengumpulkan ratusan orang dan keluar dari istana dengan perkasa. Saat ini, Dunan juga membawa Sentian dan yang lainnya ke istana. Beberapa orang sedang mengobrol dan tertawa, dan mereka jelas akrab satu sama lain. Ini rumahku. Dunan menunjuk ke istana di depan dan menghitung. Semprul, ini sangat mengesankan. Setelah Zhao Chuang melihatnya, dia hanya bisa menghela nafas. Awalnya, dia mengira Villa Wuying miliknya cukup mengesankan, tetapi ketika dia melihat istana ini dan rumahnya sendiri, semuanya tampak seperti sampah.
Saya melihat istana ini dibangun dengan teknik yang sangat istimewa, dan jelas memiliki sejarah bertahun-tahun. Setiap batu bata dan batu yang digunakan untuk membangun istana seolah dipoles langsung dengan tangan. Kesadaran spiritual Sentian menyebar dan langsung menutupi tembok istana. Dia ingin melihat apakah istana megah seperti itu dilindungi oleh formasi. Namun setelah sekian lama menjelajah, tidak ada respon dari pihak istana, yang berarti istana tidak dilindungi oleh formasi, yang membuat Sentian merasa sedikit aneh. Dalam dunia budidaya makhluk abadi di Pulau Penglai, di tempat yang begitu penting, secara logika, formasi pertahanan harus dibentuk. Dunan, berapa tahun yang dibutuhkan untuk membangun istanamu ini? Sentian bertanya pada Dunan. Dunan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ayah saya mengatakan bahwa ketika keluarga kami datang ke Pulau Penglai, di sana ada istana ini. Bukankah itu dibangun oleh keluargamu? Zhao Chuang bertanya dengan heran. Dunan menggelengkan kepalanya, tidak. Menurut silsilah, keluarga kami baru berada di Pulau Penglai selama lebih dari 400 tahun. Istana ini sudah ada lebih dari 1000 tahun. Bagaimana bisa dibangun oleh keluarga kita? Oke, ayo masuk dan melihat. Sentian memimpin dan berjalan menuju istana. Karena keluarga Du bukanlah pemilik asli tempat ini, pasti ada banyak rahasia yang tersembunyi di sini. Ketika Sentian dan yang lainnya baru saja mengambil 2 langkah ke depan, mereka melihat ratusan orang berjalan keluar istana, masing-masing mengenakan baju besi, sangat kuat. Salah satu pemimpinnya mengenakan baju besi emas dan memegang tombak megah di tangannya. Mengapa ayahku keluar? Dunan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika dia melihat pria di depannya mengenakan baju besi emas. Sebelum Dunan bisa berkata apa-apa, Du Ziteng sudah tiba di depan Sentian dan yang lainnya dengan mareh. Orang geblek yang berani, kamu berani menangkap anakku, tolong segera lepaskan anakku, jika tidak kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Du Ziteng meraung mareh, dan aura di badannya meleduk tanpa malu-malu. Ketika tetua di samping Du Ziteng melihat Sentian, ekspresinya langsung berubah, apakah itu kamu? Apakah kamu mengenal mereka? Du Ziteng bertanya pada sesepuh agung. Pangeran Du, ini adalah pria yang kubilang padamu, pria yang telah mencapai alam jiwa baru lahir di usia muda. Tetua agung menunjuk ke arah Sentian dan berkata. Mendengar apa yang dikatakan tetua agung, wajah Du Ziteng langsung berubah menjadi sangat jelek. Lawannya berada di alam Naschen Sol, dan dia hanya berada di puncak inti emas, jadi dia bukan tandingannya sama sekali. Ayah melakukan kesalahan. Mereka tidak menangkapku. Aku tidak melakukannya dengan baik. Itu hanya kesalahpahaman. Jika ada urusan ayah, kita bisa membicarakannya setelah kita masuk. Dunan dengan cepat melangkah maju dan menjelaskan kepada Du Ziteng. Ketika Du Ziteng melihat ini, dia memastikan putranya baik-baik saja, jadi dia menurunkan kewaspadaannya, melambaikan tangannya dan berkata, ayo masuk dan bicara. Du Ziteng tidak mau menjadi musuh dengan Master Realem jiwa baru lahir. Jika kita bisa mengubah konflik menjadi persahabatan, itu yang terbaik. Segera, semua orang datang ke istana, dan Du Ziteng mengirim orang untuk menyiapkan banyak barang mewah untuk menghibur Sentian dan yang lainnya. Namun, terlihat bahwa kesopanan Du Ziteng kepada Sentian dan yang lainnya juga agak waspada. Bagaimanapun, Sentian dan yang lainnya tiba-tiba datang ke Pulau Penglai, dan Du Ziteng tidak mengetahui niat mereka. Dan orang-orang seperti Du Ziteng tidak mengetahui identitas asli Sentian sekarang. Jika mereka tahu bahwa dialah Sentian yang membunuh Duda, saya ingin tahu apakah mereka akan begitu sopan kepada Sentian. Teman-teman, apakah kalian datang ke Pulau Penglai untuk bersenang-senang atau untuk hal lain? Du Ziteng bertanya pada Sentian dan yang lainnya. Pangeran Du, kami hanya penasaran, datang dan lihat. Kata Sentian. Penasaran. Apa gunanya penasaran? Du Ziteng tidak mengerti apa yang membuat Sentian penasaran. Pangeran Du, karena Anda bertanya, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Pulau Penglai Anda penuh dengan energi spiritual dan merupakan tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Orang-orang di pulau itu harusnya kuat, tetapi mengapa orang-orang di Pulau Penglai, yang tertinggi adalah puncak ramuan emas? Sentian bertanya terus terang. Meskipun Sentian mengetahui beberapa rahasianya, dia tetap ingin mendapatkan konfirmasi dari Du Ziteng. Ketika Du Ziteng mendengar ini, dia menghela nafas tak berdaya, sebenarnya,
kami sudah mengetahui masalah yang Anda sebutkan sejak lama, tetapi saya tidak tahu alasannya, tetapi meskipun kami hanya dapat berkultivasi hingga puncak emas ramuan, kami akan puas. Perlu Anda ketahui bahwa banyak dari para penggarap abadi di Pulau Penglai hanyalah manusia biasa. Di mata mereka, tidak ada perbedaan antar alam. Mereka hanya tahu bahwa hidup damai itu baik tanpa penyakit atau bencana. Dan semua orang di Pulau Penglai bisa hidup sampai usia lebih dari 100 tahun. Ini sungguh tak tertandingi di dunia luar. Adapun mengapa kita tidak bisa terus berlatih ke alam yang lebih tinggi, tidak ada yang akan menyelidikinya. Mungkin ada semacam penindasan di sini. Setelah mendengar penjelasan Du Ziteng, Sentian tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Du Ziteng tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan kekuatan sama sekali. Dia tampak sangat puas ketika mencapai puncak inti emas. Melihat ekspresi Du Ziteng, Sentian tidak tahu apakah Du Ziteng berbohong padanya. Jadi dia menutup matanya sedikit, dan kesadaran yang sangat menakutkan tiba-tiba memancar dengan sangat deras. Saat ranah Sentian meningkat, kesadaran spiritual Sentian juga meroket. Pemandangan itu sangat menakutkan sehingga cakupan yang dicakup oleh kesadaran spiritual jauh lebih luas. Kesadaran Sentian menyebar ke seluruh istana, dan dia ingin mengetahui rahasia apa yang ada di istana. Ketika Du Ziteng melihat Sentian memancarkan kesadaran spiritual, dia tidak menghentikannya. Segera, Sentian mendapatkan kembali kesadarannya, tanpa ekspresi di wajahnya, seolah-olah dia tidak menemukan apapun. Ayah, mereka secara tidak sengaja memecahkan patung dewa. Ingatlah untuk meminta maaf kepada para dewa dan memaafkan mereka. Saat ini, Dunan memberitahu Sentian tentang pemecahan patung batu itu. Namun, dia tidak mengatakan bahwa Sentian sengaja memecahkannya, tetapi itu tidak disengaja. Jelas sekali bahwa Dunan juga ingin membantu Sentian dan yang lainnya. Apa? Menghancurkan berhala itu? Ekspresi Du Ziteng langsung berubah. Ketika Sentian melihat ini, dia berkata, Pangeran Du, saya tidak sengaja memecahkan patung batu. Saya akan memberikan Anda satu sebagai kompensasi. Pangeran Du sangat terkejut. Apakah ada rahasia di dalam patung batu itu? Du Ziteng dengan cepat mendapatkan kembali ekspresinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada rahasia. Ini hanya untuk menciptakan semacam kepercayaan bagi semua orang, tunggu saja 2 hari dan biarkan pengrajin mengukirnya. Sekarang sudah larut. Mari kita tetap di sini. Setelah Du Ziteng selesai berbicara, dia melihat ke arah Dunan dan berkata, Naner, bawa mereka mencari kamar untuk beristirahat. Ketika Sentian melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berdiri dan menangkupkan tangannya, bersiap untuk pergi bersama Dunan. Tunggu sebentar. Tepat ketika Sentian hendak pergi, Du Ziteng tiba-tiba berseru, adik kecil ini, bolehkah aku menanyakan nama keluargamu? Setelah berbicara lama, Du Ziteng masih belum tahu siapa nama Sentian. Sentian. Sentian menyebut namanya dengan tenang. Ketika Sentian menyebut namanya, suasana langsung menjadi canggung. Ekspresi Du Ziteng juga langsung berubah lagi, termasuk Dunan, dan cara dia memandang Sentian juga berubah beberapa kali. Setelah beberapa saat, Du Ziteng akhirnya berkata, apakah kamu kenal Duda? Sentian mengangguk, saya kenal dia, saya membunuhnya. Melihat pengakuan Sentian, Du Ziteng menarik napas dalam-dalam dan berusaha keras menenangkan suasana hatinya. Setelah hening beberapa saat, Du Ziteng melanjutkan, Duda adalah saudaraku. Keinginannya terlalu kuat, dan dia akhirnya bunuh diri. Aku juga tahu banyak tentang apa yang terjadi antara kamu dan saudaraku. Itu semua salahnya. Aku percaya itu omong kosong Zhu Zishan. Kata-kata Duda mengejutkan Sentian. Dia awalnya mengira Du Ziteng akan langsung melawannya dan bertarung dengannya, tapi dia tidak menyangka Du Ziteng akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Akibatnya, Sentian tidak tahu harus berkata apa. Tuan Sen, ayo pergi. Dunan membawa Sentian dan yang lainnya pergi dalam suasana canggung ini. Meskipun tidak ada perubahan pada wajah Dunan, dia jelas berbicara lebih sedikit. Kamu tinggal di sini saja, seseorang akan mengurus kehidupanmu sehari-hari. Setelah Dunan menemukan kamar untuk Sentian dan yang lainnya, dia berbalik dan pergi. Setelah Dunan pergi, Hu Mazi memandang Sentian, bukankah kamu hanya mengarang nama? Saya melakukannya dengan sengaja, kata Sentian. Sengaja.
Apakah kamu sengaja memberitahu mereka bahwa kamulah yang membunuh Duda? Humazi bingung mengapa Sentian melakukan ini. Ya, saya hanya ingin melihat penampilan mereka. Du Ziteng menyembunyikannya terlalu dalam. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Mata Sentian sedikit menyipit. Meski kekuatan Du Ziteng tidak tinggi, Sentian mengetahui dari percakapan ini bahwa hati Du Ziteng sangat kuat. Mengenai percakapan tadi, tidak ada yang tahu apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Kalau begitu gunakan indera spiritualmu untuk mencari tahu apakah ada rahasia di istana ini. Humazi bertanya dengan buru-buru. Sentian mengangguk, ya, di ujung istana ini, kesadaranku terhalang, seolah-olah terpotong oleh sesuatu yang tiba-tiba, yang berarti pasti ada rahasia yang tersembunyi di sana. Dan saya menemukan bahwa semua patung batu yang sedang berlutut dan beribadah dilengkapi dengan formasi yang dapat menyerap kekuatan spiritual orang lain. Meski lemah, namun bisa bertambah banyak. Kemampuan seperti ini jelas bukan yang bisa dicapai Du Ziteng. Di belakang Du Ziteng, pasti ada seseorang yang mengendalikan segalanya di sini. Du Ziteng itu, dan bahkan seluruh keluarga Du, hanyalah boneka. Sentian menganalisisnya dengan cermat. Kalau begitu ayo kita lihat diam-diam di malam hari. Ketika Humazi mendengar ini, dia menjadi tertarik. Sentian mengangguk, itulah yang saya maksud. Aku akan pergi juga. Setelah mendengar ini, Zhao Chuang juga ingin ikut bersenang-senang. Jangan pergi. Dengan kekuatanmu, jika kamu ketahuan, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sentian langsung menolak Zhao Chuang. Segera, di malam gelap yang diterangi cahaya bulan, dua sosok dengan cepat menuju ke ujung istana. Kedua sosok tersebut adalah Sentian dan Humazi. Setelah menghindari semua penjaga, kedua orang itu mencapai ujung dan diblokir oleh tembok. Kenapa tidak mungkin? Humazi berkata dengan heran. Hanya saja tidak ada jalan, pasti ada mekanisme di sini. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mulai mencari dengan cermat. Humazi tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Sentian membungkuk untuk mencari dengan hati-hati. Sentian tertegun sejenak, lalu memandang Humazi, Tuan Hu, mengapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu karena mencari jebakan seperti ini. Kamu tidak dapat menemukannya bahkan saat fajar. Kata Humazi. Bagaimana cara menemukannya? Sentian bertanya. Apakah kamu lupa apa yang aku lakukan? Apa arti agensi kecil ini bagiku? Kata Humazi, dan mengeluarkan jimat, lalu menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan jimat itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau muda. Sinar cahaya ini mulai menyapu, dan segera di tempat tersembunyi, sebuah titik cahaya berkedip-kedip. Inilah mekanismenya. Melihat ini, Humazi melangkah maju dan hendak menekan tombol. Tapi dia dihentikan oleh Sentian. Sentian menggelengkan kepalanya, dan kemudian mendengarkan dengan seksama dengan konsentrasi yang terengah-engah. Kemudian dia melirik ke arah Humazi, yang mengerti dan perlahan menekan tombolnya. Segera, tembok di depan mereka mulai surut ke kedua sisi, dan pemandangan lain terlihat di bidang penglihatan kedua orang tersebut. Saat mekanismenya terbuka, Sentian dan Humazi merunduk, lalu menembak ke arah penjaga di kedua sisi, membuat mereka pingsan. Sebelum kedua penjaga dapat melihat orang itu dengan jelas, pandangan mereka menjadi gelap dan mereka pingsan. Sentian dan Humazi melihat pemandangan seperti taman bunga persik di depan mereka dan sebuah rumah besar tidak jauh dari sana, dan merasa sedikit bersemangat di dalam hati mereka. Sepertinya ini adalah pusat dari seluruh Pulau Penglai. Orang yang menguasai Pulau Penglai harus tinggal di sini. Mereka berdua berjalan dengan hati-hati menuju mansion. Namun tak lama kemudian, serangkaian tabu menghalangi jalan mereka berdua. Kekuatan terlarang yang sangat kuat. Wajah Humazi sangat terkejut. Sentian sedikit mengernyit dan dengan lembut meletakkan tangannya di depannya. Dia hanya merasakan tangannya menyentuh sesuatu, yang sangat keras dan tidak bisa ditembus. Sentian perlahan mengaktifkan kekuatan spiritualnya, mencoba menghancurkan tabu di depannya. Dia tidak berani meleduk secara langsung, kalau tidak dia akan langsung ketahuan. Namun saat kekuatan spiritual Sentian diaktifkan, kekuatan kejutan balasan yang besar menghantamnya, dan badan Sentian terbang mundur. Apakah kamu baik-baik saja? Humazi memandang Sentian dan bertanya. Sentian menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, formasi tabu ini agak menarik. Saat Sentian berbicara, cahaya keemasan samar menyelimuti telapak tangannya,
dan kemudian dia menekan kuat kekuatan terlarang di depannya. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang besar, diikuti dengan guncangan di tanah. Gerakan seperti itu mengejutkan Sentian dan Humasi. Semprul, formasi tabu ini sebenarnya memiliki alarm. Jika kamu melanggarnya dengan paksa, itu akan aktif. Ayo cepat. Humasi melangkah maju dan meraih Sentian. Ketika Sentian melihat ini, dia juga tahu bahwa penyelidikan tidak mungkin dilanjutkan, jadi dia berbalik dan lari bersama Humasi. Raungan besar ini langsung membangunkan banyak penjaga. Bahkan makhluk abadi yang kuat di mansion tiba-tiba terbangun. Du Ziteng dan anak buahnya bergegas. Ketika dia membuka mekanisme dan melihat dua penjaga yang pingsan, wajah Du Ziteng sangat jelek. Pada saat ini, di dalam mansion, aura menakutkan terus-menerus memancar keluar. Merasakan aura menakutkan ini, badan Du Ziteng gemetar. Du Ziteng mengertakkan gigi dan berjalan perlahan menuju mansion. Merupakan kejahatan besar bagi seseorang yang membobol area terlarang secara diam-diam. Setelah melewati kekuatan tabu, Du Ziteng berlutut di tanah dengan keras dan merangkak menuju mansion. Dahi Du Ziteng dipenuhi keringat dingin, dan dia mulai menyesalinya. Dia menyesal membiarkan Sentian dan yang lainnya tinggal di istana. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sentian dan yang lainnya akan menemukan area terlarang dan berani menerobos masuk secara diam-diam. Anda harus tahu bahwa ekspresi Sentian tidak berubah ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah. Huli yang abadi, mohon selamatkan hidupmu. Huli yang abadi, mohon ampun. Du Ziteng berteriak minta ampun sambil merangkak. Setelah naik ke dalam mansion, Du Ziteng tidak berani mengangkat kepalanya, tetapi merasakan keagungan Huli abadi yang agung. Du Ziteng ketakutan setengah mati. Bagaimana caramu melakukannya? Seseorang benar-benar berani masuk ke area terlarang di malam hari. Huli abadi yang agung mendengus dingin. Du Ziteng gemetar dan buru-buru menjelaskan, Huli abadi yang hebat, maafkan saya, Sentianlah yang menyelinap masuk secara diam-diam. Mereka tidak tahu bagaimana mereka membuka mekanisme area terlarang dan mendobrak. Sentian. Ya, dialah yang membunuh adikku Duda. Du Ziteng berkata cepat. Sejak dia membunuh saudaramu, kenapa kamu menahannya? Hari ini beberapa orang merusak patung dan beberapa orang masuk ke area terlarang di malam hari. Bagaimana kamu bisa menjadi Raja Du? Huli Daxian jelas sangat marah. Kekuatan harimau abadi yang hebat, Sentian sudah berada di alam jiwa yang baru lahir. Aku sama sekali bukan tandingannya. Dia juga menghancurkan idolanya. Bahkan hukuman ilahi Kuanzi gagal menyakitinya sama sekali. Kata-kata Du Ziteng langsung membuat Great Immortal Huli tertarik. Bisakah kamu menahan hukuman ilahi? Mata Great Immortal Hu Power bersinar, sepertinya badan anak laki-laki ini benar-benar bagus. Mungkin dengan badannya, tuannya dapat dibangkitkan. Du Ziteng tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh Huli Abadi yang agung, dan dia tidak tahu siapa yang dibicarakan oleh tuan dari Huli Abadi yang agung. Du Ziteng hanya tahu bahwa di seluruh Pulau Penglai, hanya Huli Abadi agung di depannya yang merupakan ahli sebenarnya di balik layar. Besok, bawakan anak itu kepadaku. Kata Huli Abadi yang hebat. Du Ziteng tampak malu. Dia tidak tahu apakah Sentian akan mendengarkannya. Jika Sentian tidak mendengarkan, dia tidak akan bisa dengan paksa membawa Sentian ke sini. Pada saat ini, Great Immortal Huli mengeluarkan beberapa jamu dan melemparkannya langsung ke Du Ziteng. Selama kamu memikirkan cara untuk membiarkan dia meminum jamu ini besok, dia akan kehilangan kekuatannya untuk sementara. Dia akan mendengarkanmu dengan patuh. Ingat, meminum satu jamu akan berpengaruh. Kamu tidak boleh menyakitinya. Aku masih berguna. Abadi Huli memperingatkan Du Ziteng. Saya mengerti. Du Ziteng mengangguk, lalu menghela napas lega dan keluar dari mansion. Setelah Sentian dan Humasi melarikan diri, mereka langsung kembali ke kamar untuk tidur, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Akibatnya, tidak ada yang mengejarnya dalam semalam. Pagi-pagi sekali, Sentian dan yang lainnya diundang untuk sarapan bersama Du Ziteng. Du Ziteng bertindak sangat antusias, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi malam. Hal ini membuat Sentian dan yang lainnya sedikit curiga. Teman-teman, kalian di sini sebagai tamu, silakan menikmatinya. Setelah Du Ziteng selesai berbicara, seseorang dengan cepat membawa beberapa piring dan meletakkannya di depan Sentian dan yang lainnya. Setelah dibuka,
yang ada di dalamnya bukanlah sarapan bergizi, melainkan jamu. Adegan ini membuat Sentian dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat orang menggunakan jamu untuk sarapan. Teman-teman, bagi kami para kultivator, makan biji-bijian adalah pemborosan makanan. Ini jamu nutrisi yang dimurnikan oleh apoteker istana kami. Bisa membantu budidaya kami. Silakan dicoba. Setelah Du Ziteng selesai berbicara, dia memimpin dalam mengambil satu dan memakannya. Humazi dan Zhao Chuang memandang Sentian bersama-sama. Mereka tidak tahu cara memurnikan obat, dan mereka tidak tahu bahwa tidak ada ledukan di dalamnya. Sentian mengangguk sedikit ke arah mereka berdua, lalu mengambil jamu di depannya dan melemparkannya ke mulutnya. Ketika Humazi dan Zhao Chuang melihat ini, mereka mulai melahapnya. Akibatnya, setiap orang meminum jamu. Kehidupan mewah seperti itu tidak terjadi setiap hari. Saat obat mujarab masuk ke mulut, gelombang kehangatan menerpanya. Sungguh hal yang baik. Tetapi karena jumlah jamu di piring di depannya semakin berkurang, Sentian mengambil jamu terakhir dan hendak melemparkannya ke dalam mulutnya ketika dia tiba-tiba membeku. Sentian sedikit mengernyit dan mengendus keras. Melihat Sentian tiba-tiba berhenti, jantung Du Ziteng berdetak kencang. Dia takut Sentian akan mengetahui rahasianya. Jika Sentian mengetahui bahwa dia telah merusak ramuan itu, dia pasti akan membunuhnya dengan mareh. Tepat ketika Du Ziteng memandang Sentian dengan ketakutan, dia melihat Sentian hanya ragu-ragu sejenak dan akhirnya melemparkan jamu itu ke mulutnya. Melihat Sentian meminum pilnya, Du Ziteng menghela nafas lega. Ini benar-benar bagus. Setelah memakan jamu ini, saya merasa sangat segar. Humazi telah menghabiskan ramuan di depannya dan bahkan bersendawa. Tapi saat dia hendak berdiri, dia tiba-tiba merasakan kakinya lemas dan duduk kembali. Humazi terkejut dan buru-buru mengedarkan napasnya, tetapi saat ini dia menemukan bahwa dantiannya sudah kosong, dan dia tidak dapat meningkatkan kekuatan apapun. Rusak! Teriak Humazi. Pada saat ini, Zhao Chuang juga merasa tidak berdaya sesaat dan merosot di kursi. Sentian memandang Humazi dan Zhao Chuang seperti itu, tapi tidak ada kejutan di matanya. Dia sendiri merosot di kursi, tidak bergerak. Melihat adegan ini, Du Ziteng tertawa terbahak-bahak, hahaha, dengan kecerdasanmu, kamu berani datang ke Pulau Penglai dan menjadi liar. Bunuh saudaraku dan hancurkan patung itu, dan tidak ada dari kalian yang akan selamat. Bawa mereka pergi. Du Ziteng melambaikan tangannya, dan para penjaga bergegas maju, langsung menjemput Sentian dan yang lainnya. Du Ziteng, kamu pria tercela benar-benar membius kami. Humazi berteriak pada Du Ziteng. Dunan, terima kasih telah memperlakukanku seperti saudara. Kamu terlalu berbahaya. Zhao Chuang memandang Dunan di samping dan mulai mengutuk. Meskipun ekspresi Dunan sedikit berubah, dia berdiri tak bergerak dan tidak berbicara. Sentian tidak berkata apa-apa dan hanya menatap Dunan dengan ringan. Setelah Dunan melakukan kontak dengan mata Sentian, dia sedikit menghindar. Segera, Sentian dan yang lainnya dibawa ke area terlarang oleh Du Ziteng. Du Ziteng dengan terampil membuka mekanismenya, dan segera beberapa penjaga keluar dari area terlarang dan mengambil alih Sentian dan yang lainnya. Penjaga di luar istana tidak bisa memasuki area terlarang, hanya orang dari keluarga Du yang bisa. Melihat dunia yang tiba-tiba berubah menjadi lebih baik di hadapannya, mata Zhao Chuang penuh dengan keterkejutan karena ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dunan juga terkejut. Meskipun dia tahu ada area terlarang di istana, dia tidak pernah memasuki area terlarang. Sebagai seorang pangeran, Dunan tidak bisa memasuki tempat seperti ini dengan santai, tapi Du Ziteng tetap membawa Dunan masuk. Ada beberapa hal yang dia rasa perlu untuk diberitahukan kepada putranya. Setelah berjalan beberapa saat dan tiba di mansion, Du Ziteng dengan terampil menekan tangannya ke depan dan langsung membukanya setelah merasakan kekuatan terlarang di depannya. Setelah melewati kekuatan terlarang dipulihkan kembali. Huli abadi yang agung, bawahanku diperintahkan untuk membawa orang ini ke sini. Du Ziteng berteriak di luar mansion. Setelah mendengar perkataan Du Ziteng, Dunan tercengang, ia selalu mengira bahwa ayahnya adalah penguasa tertinggi Pulau Penglai. Ketika Sentian melihat pemandangan ini, senyuman tak terlihat muncul di bibirnya. Mereka akan segera bertemu orang-orang di balik layar. Bawa masuk. Sebuah suara yang kuat datang dari dalam mansion. Ketika Sentian dan yang lainnya dibawa masuk, semua orang kecuali Du Ziteng sedikit terkejut.
Saya melihat seorang pria berbadan harimau dan berkepala harimau, duduk di kursi utama. Monster itu menjadi roh. Humazi berseru tanpa sadar. Yang di depanku jelas-jelas seekor harimau, tapi sekarang ia berbadan manusia. Perkataan Humazi tentang monster jelas membuat kekuatan harimau besar yang abadi tidak bahagia. Semburan nafas keluar dari badan Great Tiger Power Immortal dan langsung mengenai Humazi. Humazi mengerang dan langsung jatuh ke tanah. Wajahnya sangat garang, dia pasti kesakitan. Zhao Chuang sudah pucat karena ketakutan saat ini. Dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Hanya Sentian yang memiliki ekspresi serius di wajahnya, alisnya menyatu erat. Huli abadi yang hebat, orang ini adalah Sentian. Du Ziteng menunjuk ke arah Sentian dan mengikuti kekuatan harimau yang abadi. Immortal Huli berdiri, berjalan perlahan, lalu berjalan menuju Sentian. Saat kita semakin dekat, aura Immortal Huli menjadi semakin jelas. Dengan aura yang jelas berbeda dengan manusia ini, dapat disimpulkan bahwa lelaki di hadapannya adalah roh harimau sungguhan, bukan manusia yang berpura-pura menjadi roh harimau. Harimau iblis terbentuk dan hanya dapat berubah ketika mencapai alam transformasi di atas jiwa yang baru lahir. Tidak semua monster bisa berubah wujud menjadi manusia saat mencapai kondisi transformasi. Dan harimau iblis di hadapanku, meskipun telah menjelma menjadi badan manusia, namun berkepala harimau, yang jelas belum menjelma menjadi badan manusia. Sangat mungkin bahwa harimau iblis di depannya tidak mencapai kondisi transformasi, tetapi menggunakan kekuatan eksternal untuk secara paksa berubah menjadi bentuk manusia. Akibatnya, kekuatan yang dipinjamnya runtuh, sehingga terlihat seperti badan manusia dan kepala harimau. Ah! Saat Huli abadi agung semakin dekat, Dunan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kali ini, Du Ziteng sangat ketakutan. Melihat Immortal Huli menoleh dan melihat ke atas, Du Ziteng dengan cepat memohon, "Immortal Huli, ini seekor guguk." Guguk itu geblek dan mengganggu Immortal Huli. Saya pasti akan menghukumnya dengan berat. Namun, Immortal Huli mengabaikannya dan sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Sentian. Immortal Huli memandang Sentian dari atas ke bawah. Matanya berbinar. Hebat, hebat, badan sebagus itu sulit ditemukan di dunia. Ada keserakahan di mata Huli Daxian. Kemudian Huli abadi yang agung mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai badan Sentian. Ini hampir membuat Sentian sakit sampai mati. Tapi ketika tangan Immortal Huli menyentuh badan Sentian, dia langsung membeku, matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Sebelum Huli abadi yang agung dapat bereaksi, Sentian meninju dan memukul dada Huli abadi dengan keras. Serangan mendadak ini tidak memungkinkan Huli abadi yang agung bereaksi tepat waktu, dan dia langsung diusir. Badannya membentur kursi di belakangnya dengan keras, menghancurkan kursi itu menjadi beberapa bagian. Perubahan mendadak ini membuat takut Du Ziteng di sampingnya. Huli yang abadi berdiri, penuh amarah, dan tekanan mengerikan mulai menyebar. Du Ziteng sangat ketakutan sehingga dia menarik Dunan berulang kali. Du Ziteng, beraninya kamu menipuku. Huli abadi yang agung memandang Du Ziteng. Du Ziteng merasakan paksaan dan berlutut ketakutan, kekuatan harimau abadi yang hebat, bawahanku tidak akan pernah berani menipumu. Kemudian Sentian meminum ramuan itu, tapi aku tidak tahu kenapa, tapi kekuatannya masih ada. Di sana. Du Ziteng benar-benar tidak mengerti bagaimana Sentian tidak kehilangan kekuatannya. Kamu ingin aku kehilangan kekuatanku bahkan dengan jamu kecil. Sentian tersenyum dingin, dan kemudian melihat ke arah kekuatan harimau yang abadi. Kamu hanyalah binatang iblis yang berubah menjadi roh, dan kamu berani menyebut dirimu abadi. Kamu benar-benar membual. Bahkan jiwa yang baru lahir saja berani meneriakiku dalam kondisi transformasiku. Huli abadi yang agung mendengus dingin. Jika Anda benar-benar mencapai kondisi transformasi, bagaimana Anda bisa menjadi manusia berkepala harimau? Anda pasti menggunakan kekuatan lain untuk memaksakan transformasi. Akibatnya, kekuatan eksternal runtuh, menyebabkan Anda terlihat seperti manusia dan harimau sekarang. Sentian mencibir. Ekspresi Immortal Huli berubah seketika, dan matanya sedikit menyipit, bahkan jika aku belum mencapai kondisi transformasi, aku masih bisa cukup menyodokmu. Setelah mengatakan itu, Huli yang abadi mengangkat tangannya dan membuat tanda. Tanda itu menembus ruang dan memasuki badan Sentian dalam sekejap mata.
Jelas sekali bahwa pria berkekuatan harimau yang hebat ini tidak ingin menyakiti Sentian, dia ingin mengendalikan Sentian dan mendapatkan badan Sentian. Setelah tanda itu memasuki badan Sentian, tanda itu dengan cepat mulai menyebar di pikirannya, sepertinya mengendalikan pikiran Sentian. Sentian mengangkat sudut mulutnya, dan cahaya keemasan melintas di benaknya, langsung menelan bekasnya, dan wajah Huli Abadi yang agung langsung menjadi sangat suram. Siapa kamu? Kenapa kamu memiliki kesadaran yang begitu kuat? Dalam masyarakat saat ini, situasi seperti ini tidak mungkin terjadi. Abadi Huli bertanya dengan kaget. Tidak masalah siapa aku, yang penting siapa kamu. Mengapa kamu menggunakan patung batu itu untuk menyerap energi spiritual semua orang? Apa tujuanmu melakukan ini? Sentian bertanya pada Huli Abadi yang agung. Kamu benar-benar mengetahui hal ini. Mata Great Immortal Huli sedikit menyipit, semua orang di sini memiliki kekuatan yang diberikan olehku. Aku mengajari mereka metode mengolah makhluk abadi, memungkinkan mereka untuk memulai jalur kultivasi, menyingkirkan penyakit, dan meningkatkan kekuatan mereka. Rentang hidup mereka. Bagaimana dengan menyerap kekuatan spiritual dari mereka? Akulah penguasa di sini, dewa di sini, semua yang mereka miliki adalah milikku. Immortal Huli mulai bersinar redup. Ketika Du Ziteng dan Du Nan melihat ini, mereka buru-buru berlutut di tanah dan terus bersujud. Sentian mencibir, bagaimana kamu, monster, memiliki kemampuan seperti itu? Berhentilah membual. Apakah ada seseorang di belakangmu? Berani, kamu berani mengatakan bahwa aku monster. Huli Abadi yang agung marah. Sentian, kamu sangat berani. Segala sesuatu di sini diberikan oleh Huli Abadi yang agung. Dia adalah dewa di Pulau Penglai. Saya bisa membuktikannya. Jika kamu mengikuti Huli Abadi yang agung, kamu hanya akan mati. Du Ziteng dengan marah memarahi Sentian. Lelucon bahwa seekor harimau yang menjadi roh telah menjadi dewa yang disembah oleh ribuan manusia. Sentian mendengus dingin. Sombong, kamu berani menghinaku, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Huli Abadi yang agung meleduk dalam kemarahan. Kemudian telapak tangannya terbang ke arah Sentian, dan seluruh badannya memancarkan cahaya redup, seperti dewa sungguhan. Itu saja, aku juga akan. Badan Sentian bergetar sedikit, dan seluruh badannya mulai memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan di badan Sentian lebih kuat dari kekuatan harimau besar yang abadi. Tetapi ketika Sentian hendak mengayunkan telapak tangannya untuk memblokir pukulan dari Great Tiger Power Immortal, dia menemukan bahwa pukulan Great Tiger Power Immortal memiliki kekuatan isap yang aneh, dan kekuatan spiritual di badannya mulai tidak terkendali. Setelah menyerap kekuatanmu, aku benar-benar dapat mencapai kondisi transformasi dan menjadi manusia sejati. Pusaran air terbentuk di telapak tangan Dewa Agung Huli, dan mulai menyerap kekuatan spiritual di badan Sentian. Tepat ketika kekuatan spiritual di dantian Sentian hendak menerobos badannya di luar kendali, kristal naga di dadanya tiba-tiba bersinar. Kekuatan naga ilahi langsung menekan kekuatan spiritual yang mendidih. Setelah beberapa saat, Huli Abadi yang agung terkejut ketika dia melihat bahwa tekniknya tidak efektif sama sekali, dan Sentian tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana bisa? Abadi Huli mengerutkan kening. Mata Immortal Huli bersinar, dan secercah kesadaran langsung melesat ke arah Sentian. Dia ingin melihat siapa Sentian. Tetapi pada saat kesadaran spiritual dipancarkan, cahaya keemasan di badan Sentian berkedip-kedip, memutus kesadaran spiritual. Melihat kesadaran spiritualnya tidak berguna, Huli yang abadi mundur 2 langkah, dan kemudian mengeluarkan auman harimau. Kemudian dia mengambil tongkat di sampingnya, dan permata di tongkat itu mulai bersinar terang. Cahaya menerangi seluruh rumah, dan Sentian juga terbungkus cahaya, tidak dapat melarikan diri. Sentian ingin menggunakan cahaya keemasan di badannya untuk mendorong kembali cahaya yang menyelimuti dirinya, tapi tidak peduli bagaimana cahaya keemasan itu bersinar, sepertinya cahaya itu terhalang oleh cahaya ini. Di bawah cahaya, seekor naga emas perlahan muncul di belakang Sentian. Naga emas perkasa itu melayang di atas kepala Sentian. Pada saat ini, badan Sentian dipenuhi dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan menyala, menyebabkan semua orang menutup mata mereka, dan bahkan manusia kekuatan harimau yang hebat pun mundur terus-menerus. Badan asli naga emas, badan yang bagus, hahaha. Huli Abadi yang agung tertawa terbahak-bahak,
keserakahan di matanya memancar tanpa malu-malu. Sisik mulai muncul di badan Sentian, dan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan kemudian dia memandang Huli yang abadi dengan tatapan tajam. Siapa master di belakangmu? Kamu adalah monster, tidak mungkin kamu memiliki kekuatan sebesar itu. Sentian maju selangkah dan bertanya pada kekuatan harimau besar yang abadi. Jika kamu ingin tahu, kalahkan aku. Kalahkan aku, dan aku akan memberitahumu secara alami. Huli abadi yang agung memancarkan semangat juang, dan kemudian berteriak dengan keras, badannya langsung berubah menjadi bayangan hitam, dan badannya berputar dengan cepat. Saat Huli Daxian berputar semakin cepat, sebuah lubang hitam yang mirip dengan terowongan ruang waktu muncul di udara. Lubang hitam memiliki kekuatan melahap yang sangat kuat, dan sepertinya menelan segalanya. Seluruh pulau Penglai perlahan mulai gelap, dan semua orang tampak panik. Kubilang, akulah penguasa di sini, dan semua orang adalah bangsaku. Seperti yang dikatakan Huli abadi, dia mengangkat tongkat di tangannya ke arah langit. Tongkat itu langsung memancarkan sinar cahaya dan tenggelam langsung ke dalam lubang hitam. Kemudian cahaya meleduk di dalam lubang hitam, memancarkan warna-warna cemerlang. Semua orang melihat ke atas dan melihat pemandangan di udara. Namun tidak ada yang memperhatikan bahwa badan setiap orang mulai memancarkan sedikit cahaya, yang diserap oleh lubang hitam. Bahkan Du Ziteng dan putranya tidak terkecuali. Ketika Sentian melihat ini, dia mengerutkan kening. Ini menyerap kekuatan spiritual semua orang di Pulau Penglai. Ketika kekuatan spiritual ini dikumpulkan, itu akan sangat menakutkan. Perlahan, semburan suara gemuruh terdengar dari lubang hitam, seperti suara guntur. Cahaya menyilaukan keluar dari lubang hitam, seperti sambaran petir, langsung mengenai Sentian. Dewa abadi yang kuat ini sebenarnya mengumpulkan kekuatan semua orang di Pulau Penglai untuk menghadapi Sentian. Saat cahaya menerpa Sentian, Sentian tercengang. Perasaan seolah-olah langit akan runtuh membuat badan Sentian sedikit gemetar. Badan emas yang tidak bisa dihancurkan dikalahkan seketika dan menghilang ke udara, tetapi badan Sentian tidak terluka parah. Setelah satu pukulan, Huli yang abadi bergerak, dan lubang hitam di udara perlahan menghilang, langit kembali normal, dan matahari bersinar. Jika aku membunuhmu, itu seperti menghancurkan seekor semut. Sekarang jika kamu menurutiku, aku dapat menjaga jiwamu dan mencarikanmu badan baru. Kata Huli abadi yang agung dengan sikap merendahkan. Alasan mengapa dia tidak menyakiti Sentian adalah karena dia membutuhkan badan fisik Sentian dan tidak dapat merusaknya. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Mata Sentian memadat, dan kekuatan naga langsung mengembun di tinjunya. Tinju cahaya suci. Sinar cahaya menyelimuti tinju Sentian, diikuti dengan kekuatan menakutkan yang luar biasa, langsung menuju ke arah keabadian yang kuat. Ketika Huli abadi yang agung melihat ini, dia sedikit mengernyit, sungguh mengejutkan bahwa Anda tahu cara menggunakan tinju cahaya suci. Setelah mengatakan itu, Huli abadi mendorong tangannya ke depan, dan sebuah penghalang muncul di depannya dari udara tipis. Ledukan. Dengan suara keras, penghalang itu langsung hancur. Kekuatan mengerikan mengguncang seluruh rumah dan hampir runtuh. Mata immortal Huli menjadi semakin berapi-api, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak rahasia. Tampaknya setelah perang antara dewa dan iblis, ada beberapa orang tua yang masih hidup. Sentian tidak mengerti apa yang orang ini bicarakan tentang pertarungan antara dewa dan iblis, tapi tinju cahaya suci miliknya memang diajarkan oleh seorang senior. Pada saat itu, hanya secercah kesadaran spiritual yang mengajarkan Sentian tinju cahaya suci. Jika badan aslinya dapat ditemukan, siapa yang tahu keterampilan mengerikan apa yang akan dimiliki orang tua itu. Berderit. Pada saat ini, pilar-pilar mansion mulai mengeluarkan suara dan hampir runtuh. Cepat keluar dari sini, kata Sentian sambil memegang Humazi dengan satu tangan dan Zhao Chuang dengan tangan lainnya, dan bergegas keluar mansion dalam sekejap. Sekarang kekuatan kedua orang itu telah tersebar, mereka hanyalah orang biasa. Bagaimana mereka bisa menanggung dampak rumah ini terhadap mereka? Setelah melarikan diri, Du Ziteng menarik Dunan dan berlari keluar. Hanya kekuatan harimau yang besar yang menerobos atap, melayang di udara, dan menatap Sentian. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini, apapun yang terjadi. Kata-kata dari Immortal Huli begitu kuat sehingga langsung mengejutkan Humazi dan Zhao Chuang hingga muntah darah.
Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan sekecil apapun sekarang. Melihat ini, Sentian buru-buru melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan menyelimuti kedua orang itu. Kalian berdua, cepat pergi, jangan diam di sini. Sentian berkata pada Humazi dan Zhao Chuang. Saudara Sen. Zhao Chuang mengkhawatirkan Sentian dan tidak ingin pergi. Humazi pergi menarik Zhao Chuang dan berkata, kami adalah orang-orang yang tidak berguna sekarang. Apa gunanya tinggal di sini? Itu juga akan mengalihkan perhatiannya. Setelah Humazi selesai berbicara, dia mengeluarkan jimat dari tangannya, lalu membisikkan beberapa kata di telinga Sentian. Sentian mengambil mantranya dan memandang Humazi dengan heran. Tuan Hu, terima kasih. Mata Sentian dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih, ini hanya untuk diriku sendiri. Jika kamu membunuh roh harimau ini dan menemukan harta karun itu, kamu akan membagi setengahnya denganku. Humazi berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Sentian mengangguk. Tetapi ketika Humazi menarik Zhao Chuang pergi, siapa yang tahu bahwa Du Ziteng berdiri tepat di depannya. Kamu telah menyinggung huli abadi yang agung, apakah kamu masih ingin pergi? Du Ziteng berkata dengan ekspresi galak. Humazi dan Zhao Chuang terlihat jelek, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keduanya tidak berguna sekarang. Kamu mencari kematian. Suara dingin Sentian terdengar, diikuti oleh kekuatan yang menakutkan. Du Ziteng langsung terlempar, dan badannya menghantam tanah dengan keras, membuat lubang besar. Menghadapi Sentian, Du Ziteng tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kamu menganggap monster sebagai dewa. Kamu sangat geblek. Jika kamu berani menghentikan mereka berdua, aku akan membunuhmu dan putramu sekarang. Mata Sentian tajam, dan niat membunuhnya menyelimuti ayah dan anak Du Ziteng dan Dunan. Merasakan aura pembunuh di badan Sentian, wajah Du Ziteng menjadi sangat jelek dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Humazi dan Zhao Chuang mengambil kesempatan itu untuk segera keluar dari area terlarang. Great Immortal Huli melihat segala sesuatu di depannya, tetapi tidak menghentikannya. Di matanya, dia hanya perlu menjaga Sentian. Saat kematian sudah dekat, kamu masih bisa memikirkan teman-temanmu. Temperamenmu tidak seperti naga. The Great Immortal Huli mencibir dengan merendahkan, dan kemudian tongkat di tangannya memancarkan seberkas cahaya. Cahaya menyelimuti sekeliling Sentian, seperti sangkar, menjebak Sentian di dalamnya. Sentian mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan meninju. Tapi saat dia mengangkat tangannya, pergelangan tangannya langsung terbungkus oleh seberkas cahaya, yang menahan gerakan Sentian seperti rantai, membuat Sentian tidak bisa tampil sama sekali. Kemudian datang seberkas cahaya lain, melilit anggota badan Sentian, langsung mengendalikan Sentian seolah-olah dia sedang diikat. Sentian berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Semakin kuat Sentian berjuang, semakin erat rantai cahayanya. Hahaha, kamu terjebak oleh formasi tali pengikat naga. Biarpun kamu adalah naga sungguhan, kamu tidak bisa melarikan diri. Huli abadi yang agung tertawa, perlahan jatuh dari udara, dan menatap Sentian dengan ekspresi bangga di wajahnya. Sentian, sebaliknya, menatap tongkat di tangan Huli abadi yang agung. Dia menemukan bahwa Great Tiger Immortal tampaknya tidak terlalu kuat. Dia selalu menggunakan tongkat kerajaan, dan kekuatan tongkat itu harus berasal dari permata yang tertanam di dalamnya. Selama permata itu dihancurkan, tongkat kerajaan itu tidak akan berguna. Tanpa tongkat kerajaan, roh harimau di depanmu tidak akan menjadi perhatian. Immortal Huli tidak tahu apa yang dipikirkan Sentian, jadi dia berjalan ke arah Sentian dengan seringai di wajahnya. Selama ribuan tahun, aku tidak pernah membayangkan bisa bertemu dengan wujud asli naga emas. Sempurna sekali. Dewa Agung Huli menatap Sentian dengan keserakahan di matanya, seperti seorang bujangan yang memandangi janda kecil. Sentian memanfaatkan kecerobohan Great Immortal Huli, dan cahaya keemasan menyala. Saya melihat luka langsung terbuka di dada Huli abadi. Darah muncrat, dan kekuatan besar itu langsung menghempaskan kekuatan harimau yang abadi itu. Huli abadi yang agung terkejut, dan kemudian melihat pedang yang melayang di depannya dengan tidak percaya. Badan pedang memancarkan cahaya kabur, dan aura pada badan pedang sangat kuat. Dengan pemikiran di benak Sentian, dia menebas pedang pembunuh naga, langsung memotong rantai cahaya itu. Begitu dia mengulurkan tangannya, pedang pembunuh naga ada di tangan Sentian.
Kamu sebenarnya masih memiliki pedang spiritual. Mata immortal Huli sedikit menyipit, tetapi roh pedang belum membuka pikirannya, itu hanyalah pecahan tembaga dan besi. Jika kamu berani menyakitiku, aku akan melakukannya membuatmu terlihat baik. Setelah kekuatan besar harimau abadi selesai berbicara, dia melambaikan tongkat di tangannya ke arah Sentian, dan kekuatan besar menuju ke arah Sentian. Sentian buru-buru menggunakan pedangnya untuk memblokir, tapi dia masih langsung terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Sentian bangkit dan menyeka darah dari sudut mulutnya, benar saja, semua kekuatan ada di tongkat itu. Tapi sebelum Sentian sempat bereaksi, aura menakutkan lainnya menghantamnya, secepat kilat. Sentian tidak diberi waktu untuk bereaksi. Kekuatan tongkat itu sepertinya tidak ada habisnya. Bang bang bang. Sentian mendarite selusin pukulan berat berturut-turut. Terlihat bahwa Sentian baru saja melukai Huli Immortal, dan Huli Immortal benar-benar marah. Sentian perlahan berdiri lagi. Bahkan tanpa badan emas yang tidak bisa dihancurkan, badan fisik Sentian dapat menahan semua serangan. Ini adalah badan fisik yang langka selama ribuan tahun. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berkultivasi di lingkungan yang keras seperti itu. Huli abadi yang agung menghela nafas. Sentian tidak berbicara, tetapi sedang mencari peluang. Melihat manusia kekuatan harimau yang hebat itu melonggarkan kewaspadaannya, Sentian melompat dalam sekejap. Suara mendesing. Sentian sangat cepat, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Teknik pedang 9 bayangan, potongan pertama. Energi pedang yang menakutkan sepertinya datang dari langit, bercampur dengan suara menderu dan langsung menuju ke arah Huli abadi yang agung. Namun, pedang ini tidak ditujukan pada Huli abadi, tetapi pada tongkat di tangan Huli abadi. Huli abadi yang agung terkejut dan mundur dengan cepat. Kamu sebenarnya tahu teknik pedang 9 bayangan, yang merupakan trik terkenal dari Dewa Pedang. Huli abadi yang agung melangkah mundur dan menggunakan tongkat di tangannya untuk memblokirnya dengan aliran nafas. Tapi pedang Ki yang dipegang Sentian penuh dengan niat membunuh dan sangat tajam. Huli abadi agung menembakkan beberapa aura secara berurutan, tetapi masih tidak dapat menghentikan aura pedang tajam. Dentang. Terdengar suara yang memekakkan telinga, dan yang saya lihat hanyalah api. Energi pedang menghantam tongkat kerajaan dengan keras, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan besar itu mengejutkan tangan Huli Great Immortal hingga mati rasa, dan tongkat di tangannya hampir keluar. Bersambung ke suara serak 1576.